3 hari kemudian, kerajaan dan Seng tingkat pertama berada di kota Jeoshu. Restoran megah, berbentuk seperti tripod dan ringan seperti awan. Sutra 9 warna tumpah ke tanah, membuka jalan, dan aromanya meluap. Nama bangunannya adalah Huo Fan, dan merupakan restoran terbesar di kota Jeoshu. Ada seperti awan pedagang yang datang dan pergi, dan lalu lintas padat. Gedung ini memiliki 5 lantai, 4 lantai pertama semuanya merupakan akomodasi tamu, hanya lantai 5 yang menjadi kamar tidur pemilik gedung, tidak ada orang lain yang boleh masuk. Di dalam kamar, meja dan kursi kayu mahoni, lantai tiang, tempat tidur berwarna emas phoenix, dan layar mutiara setipis sayap jangkrik memancarkan keanggunan dan kekayaan. Seorang wanita duduk bersandar di jendela, memandangi keramaian kota. Matahari menyinari wajahnya, mencerminkan wajahnya. Dia adalah Huo Tianrui yang dicabut posisinya sebagai diaken. Sambil menghela nafas panjang, Huo Tianrui melambaikan tangannya dan menutup jendela. Meskipun dia juga seorang tokoh terkenal di kota Jeoshu. Meskipun dia ada di sini, dia tidak kekurangan makanan dan pakaian, dan dia memiliki semua yang dia inginkan, dan penguasa kota harus memberinya perhatian. Tapi dia masih tidak bahagia. Kekayaan dan kemuliaan, pakaian bagus dan makanan, dia memilikinya di ujung jarinya tetapi menganggapnya bukan apa-apa. Pengejaran seumur hidup di mata orang biasa ini sepertinya sia-sia di matanya. Ini seperti mimpi mabuk, tidak bisa melihat masa depan atau kenyataan. Sejak dia dicopot dari posisi kepemimpinan dan datang ke sini untuk menjadi orang kaya, mimpinya untuk berkultivasi telah berakhir sepenuhnya. Huo Tianrui dengan jelas memahami bahwa tanpa dukungan keluarganya, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun. Seseorang yang kehilangan harapan akan masa depan akan menghabiskan sisa hidupnya hanya menunggu kematian. Meski Huo Tianrui masih muda, hatinya dipenuhi keputusasaan. Nona, seseorang ingin bertemu denganmu. Di luar pintu, suara pelayan kecil terdengar. Huo Tianrui sedikit mengernyit, dia benci berbicara dengan para pedagang kaya itu. Sejak hari pertama dia datang ke kota Jeoshu, orang-orang yang berbau tembaga ini datang mengganggunya dari waktu ke waktu. Huo Tianrui berkata dengan tenang tidak. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan tawa dari luar. Huo Tianrui, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong meskipun kamu bukan lagi komandannya. Mendengar suaranya, Huo Tianrui tertegun sejenak, lalu segera keluar. Sosok yang menarik perhatiannya langsung membuat Tianrui terlonjak. Naga api mendoakan tuan muda. Huo Tianrui berkata dengan kaget. Memutar kuas tulis di tangannya, Huo Longzu tersenyum cerah. Huo Tianrui, sangat sulit menemukanmu. Cahaya aneh muncul di mata Huo Tianrui, dia membungkuk dan memberi hormat terlebih dahulu, lalu bertanya, mengapa tuan muda kedua datang menemui saya, seorang gadis kecil. Naga api Zu melemparkan manik-manik dan berkata tidak ada yang penting. Saya membantu saudara saya menyelidiki seseorang baru-baru ini. Beberapa orang menjadi lebih menarik semakin saya menyelidikinya. Tetua kelima meminta saya untuk datang dan bertanya kepada Anda. Lihat di kamu apakah kamu kenal dua orang ini. Huo Tianrui mengambil manik itu, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan menyuntikkan vitalitas ke dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pada manik giok putih menyala, dan dua sosok muncul dalam cahaya, yaitu Lu Fan dan Ling Yao. Huo Tianrui sedikit terkejut saat melihat kedua orang ini. Naga api Zu tersenyum ringan dan berkata, bagaimana? Bisakah kita saling mengenal? Tetua kelima masih menunggu jawaban saya. Huo Tianrui menatap Huo Longzu dan berkata sambil tersenyum mereka tampak akrab. Siapa mereka? Mengapa kita perlu menyelidikinya? Naga api Zu tersenyum dan berkata mereka adalah dua murid baru yang bergabung dengan keluarga Huo. Mereka menjadi sangat populer segera setelah mereka tiba dan memiliki reputasi yang baik. Namun, tetua kelima tampaknya tidak terlalu mempercayai mereka. Mendengar bahwa saya sedang menyelidiki mereka, dia mampir. Biarkan saya datang dan menanyakan asal-usul kedua orang ini. Jika Anda tahu sesuatu, sebaiknya beritahu saya sekarang. Mereka memasuki rumah Huo. Wajah Huo Tianrui penuh dengan keterkejutan dan tidak dapat mempercayainya. Ketika Huo Longzu melihat ekspresinya, senyumannya langsung memudar dan dia berkata, apa yang kamu tahu? Apakah kedua orang ini berasal dari latar belakang yang buruk? Katakan padaku. Huo Tianrui melemparkan manik-manik di tangannya kembali ke Huo Longzu dan berkata sambil tersenyum saya tidak dapat melihat dengan jelas. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau Anda membawa saya kembali ke keluarga Huo dan saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Naga api Zu mengerutkan kening dan berkata, apakah ini perlu? Huo Tianrui mengangguk dan berkata, ini sangat penting. Huo Longzu merenung sejenak dan berkata, oke, saya akan mengantarmu kembali. Huo Tianrui berkata kalau begitu ayo pergi. Huo Longzu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan kembali sekarang? Huo Tianrui tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Taman Obat Mujarab. Lu Fan dan Ling Yao berjalan di antara pegunungan dan hutan, melihat bahan obat di seluruh pegunungan dan dataran, merasa rileks dan bahagia. Bahan obat yang dapat dibudidayakan secara khusus di Taman Pengobatan Keluarga Huo tidak berada pada tingkat pengobatan ajaib dan tidak dapat diperoleh sama sekali. Setelah melihat Taman Ramuan Keluarga Huo, Lu Fan menyadari bahwa ada banyak ramuan ajaib di dunia, dan dia juga sepenuhnya memahami bahwa ramuan ajaib pun memiliki tingkatan yang berbeda. Peringkat 1 hingga 9, peringkatnya sama ketatnya dengan prajurit dan pemurniki. Misalnya, bunga yang tumbuh terbalik dan rumput yang menopang kehidupan di tangan Lu Fan hanyalah obat ajaib kelas 3. Dia telah melihat beberapa di antaranya di sini. Obat mujarab yang dapat dimurnikan dari bahan obat semacam ini adalah obat mujarab terbaik, tetapi obat mujarab yang sebenarnya membutuhkan obat mujarab kelas 5 atau lebih tinggi. Untuk obat ajaib seperti itu, saya khawatir meskipun saya menjungkir balikkan seluruh kerajaan Wuan, saya tidak akan dapat menemukan satupun. Tapi di sini, Lu Fan sudah melihat 2 atau 3 tanaman. Misalnya, bunga tak berakar yang mekar seperti awan warna-warni tidak dapat diprediksi dan melayang di antara langit dan bumi. Sedikit penuangan cahaya sudah cukup untuk memberi nutrisi sempurna pada obat ajaib lain di sekitarnya. Sejujurnya, Lu Fan terkadang benar-benar tidak mengerti mengapa obat ajaib ini bisa ditanam bersama. Secara umum, semakin ajaib bahan obatnya, semakin kuat vitalitas langit dan bumi dan semakin besar wilayah pertumbuhan yang dibutuhkannya. Namun di sini, obat ajaib ini tidak hanya hidup dengan baik, tetapi juga berkembang pesat. Menurut Lao Jiu, pasti ada formasi yang tak terbayangkan di bawah tanah ini untuk memberi mereka kekuatan langit dan bumi yang cukup. Lu Fan sangat setuju dengan hal ini, karena dia baru berada di sini selama beberapa hari dan merasa bahwa ranah kultivasinya telah sepenuhnya stabil. Kecepatan seperti itu bukan hanya karena keahliannya yang mendalam, tetapi mungkin yang lebih penting, kekuatan langit dan bumi di sini begitu kaya sehingga tak terbayangkan. Temui Diakon Lu. Sekelompok prajurit yang merawat obat ajaib berlutut dan memberi hormat pada Lu Fan. Lu Fan sedikit mengangguk dan melambai untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bangun. Orang-orang ini adalah pejuang yang ditangkap oleh keluarga Huo dari seluruh surga pertama. Entah mereka telah menyinggung anak-anak keluarga Huo, atau mereka berhutang sesuatu pada keluarga Huo, jadi mereka tidak punya pilihan selain menjadi budak keluarga Huo. Status prajurit di kerajaan suci alkimia sudah rendah, bahkan lebih rendah dari orang biasa. Para pemurniki kerajaan dan Seng masih sangat bersahabat dengan orang-orang biasa, bagaimanapun, di negara di mana kekuatan langit dan bumi berlimpah ini, tidak ada jaminan bahwa orang biasa manapun akan tiba-tiba menjadi tercerahkan suatu hari nanti dan resmi menjadi anggota penyulingki. Tapi pejuang berbeda. Di kerajaan suci alkimia, menjadi seorang pejuang berarti tidak mampu mencapai pencerahan sama sekali. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka tidak akan pernah menjadi pemurniki yang akan menjadi seorang pejuang. Karena mereka juga membutuhkan kekuatan dan harapan untuk hidup lebih lama. Di negara lain, hal ini hanyalah soal pilihan. Tapi di Dan Holy Kingdom, ini berarti rasa malu. Pemurniki dari kerajaan dan Seng harus masuk penjara atau bahkan menukar nyawa mereka dengan menghabisi orang biasa. Namun untuk menghabisi seorang pejuang, Anda hanya perlu membayar sejumlah bahan obat dan batu kristal. Status seorang pejuang terlihat jelas. Para pejuang di depan mereka ini masih termasuk kelompok terbaik di keluarga Huo. Walaupun merawat obat sakti itu butuh kerja keras, namun itu memang pekerjaan yang bisa meningkatkan kultivasi Anda, lagi pula kekuatan langit dan bumi di sini begitu melimpah, juga sangat bermanfaat bagi para pejuang. Chen Jun, Wang Wu, kalian berdua datang ke sini. Lu Fan melambai dan meneriaki 2 pria dengan pakaian paling pang camping di antara para prajurit. Kedua orang ini adalah 2 pejuang yang nyawanya diselamatkan oleh Lu Fan. Sejujurnya, Lu Fan terkejut saat melihat 2 orang ini di Taman Pengobatan Spiritual pada hari pertama. Namun, Lu Fan tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Ling Yao diam-diam menghubungi kedua orang ini. Sejujurnya, saat mereka melihat Ling Yao dan Lu Fan menjadi pemilik taman mereka, keterkejutan kedua orang ini semakin tak terlukiskan. Malam itu, kedua orang itu menjelaskan semuanya kepada Ling Yao. Lu Fan juga segera mengerti mengapa tetua kelima tidak mengetahui asal-usulnya. Kedua sahabat inilah yang menyelamatkan hidupnya. Benar saja, orang baik diberi imbalan. Lu Fan juga menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya menyelamatkan nyawa kedua orang ini adalah hal yang benar. Namun, Lu Fan tidak memberikan perlakuan khusus kepada mereka berdua karena hal ini, sebaliknya, dia menutup mata terhadap mereka berdua dan terus melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan. Karena Lu Fan tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini adalah upaya yang disengaja dari tetua kelima untuk mengujinya. Kalau tidak, mengapa kebetulan dia ditempatkan di sini? Namun, 3 hari kemudian, Lu Fan tidak menemukan siapapun yang mengawasinya secara diam-diam, jadi dia memutuskan untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang ini hari ini.
Chen Jun dan Wang Wu mendatangi Lu Fan dan berkata dengan hormat Diakon Lu. Lu Fan memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, kalian berdua, pergi ke sudut tenggara dan lihat bagaimana tanaman obat baru tumbuh. Ngomong-ngomong, ambillah sebotol bubuk obat ini. Jika ada perbedaan dalam obatnya bahan, taburkan sedikit di atasnya. Wang Wu mengambil botol itu. Tiba-tiba, saya perhatikan ada beberapa kata yang menyala sedikit di botol. Tidak ada apa-apa di dalamnya, jadi jangan diumumkan ke publik. Wang Wu dan Chen Jun menatap Lu Fan dengan heran. Lu Fan mengangguk sedikit, dan lampu di botol itu menghilang. Wang Wu dan Chen Jun segera pergi, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Ling Yao bertanya dengan lembut di samping Lu Fan, apa yang kamu berikan kepada mereka? Lu Fan tersenyum ringan dan berkata, sedikit keterampilan, sedikit pil, sedikit nasihat. Jangan khawatir, saya menggunakan cincin kosong yang diberikan kepada saya oleh orang-orang di negara Wuan. Orang lain tidak dapat melihatnya. Itu tergantung seberapa jauh mereka dapat berlatih, ciptaan mereka sendiri. Ling Yao mengangguk sambil tersenyum. Saat dia sedang berbicara, sosok yang dikenalnya tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Lu Fan. Saudara Lu Fan, haha, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Lu Fan mendongak dan berkata sambil tersenyum, Komandan buku pil api, angin macam apa yang membawamu ke sini? Huo Dansu tersenyum dan berkata, saya hanya menjalankan tugas untuk orang lain. Tuan muda tertua ingin bertemu dengan Anda, jadi ikutlah dengan saya sekarang. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda. Huo Dansu tersenyum dan berkata, ini Huo Longqing. Tuan muda tertua sedang keluar dari pengasingan dan ingin bertemu dengan Anda, yang baru-baru ini menjadi terkenal di keluarga. Lu Fan berkata, aku punya sesuatu yang bagus untuk dilihat. Bisakah kamu tidak pergi? Huo Dansu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya tidak. Apalagi saya, Komandan, apa yang dikatakan Tuan muda tertua, bahkan para tetua dan yang lainnya harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia akan menjadi pewaris dari keluarga di masa depan. Lu Fan, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Ayo, taman ramuanmu cukup bagus. Lu Fan memutar matanya dan menatap mata Huo Dansu yang bersinar, Lu Fan tahu apa yang dia pikirkan. Lu Fan menoleh ke Ling Yao dan berkata, tunggu saja aku di sini. Aku akan segera kembali. Kemudian, Lu Fan menarik lengan baju Huo Dansu dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Saat dia berbicara, seberkas cahaya masuk ke dalam sampul buku pil api. Huo Dansu meremasnya dengan tangannya, dan tiba-tiba tersenyum, berkata Lu Fan, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu, tolong bicara padaku. Lu Fan memiliki senyuman di wajahnya, tapi hatinya sedikit sakit. Itu adalah obat ajaib yang akhirnya dia temukan dalam 3 hari terakhir. Ada banyak sekali obat ajaib di taman pengobatan spiritual, dan orang-orang datang untuk meminta obat setiap hari. Sebagai diaken yang menjaga taman, Lu Fan bisa mendapatkan beberapa tanaman sendiri setiap bulan, tetapi itu hanya sedikit tanaman, dan tidak bisa menjadi yang terbaik. Sekarang, untuk memenangkan buku pil api ini, Lu Fan telah menggunakan obat ajaib. Itu adalah obat ajaib kelas 4. Di negara suci alkimia, itu adalah barang bagus yang memiliki harga nyata tetapi tidak ada pasar. Tentu saja, buku pil api itu 1000, dan 10.000 akan terpuaskan. Dia memeluk bahu Lu Fan dan sangat penuh kasih sayang. Keduanya terbang langsung ke timur desa keluarga Huo, mereka bisa melihat halaman elegan di sudut tenggara di kejauhan. Faktanya, rumah-rumah di desa keluarga Huo tidak terlalu bagus, meski bahan yang digunakan luar biasa, namun sebenarnya tidak terlihat megah dan indah. Hanya saja halaman ini terlihat megah dan indah. Keduanya tidak terbang langsung ke halaman, tetapi mendarat tepat di luar pintu. Huo Dansu dengan lembut mengetuk pintu. Perlahan, pintu halaman terbuka, dan beberapa penjaga yang menjaga pintu segera pergi melapor. Huo Dansu berkata sambil tersenyum, Lu Fan, tunggu saja di sini. Aku akan kembali dulu. Lu Fan terkejut, kamu benar-benar di sini hanya untuk menjalankan tugas. Huo Dansu berkata sambil tersenyum, siapa yang membuat saya kurang beruntung hingga bertemu dengan tuan muda tertua ketika saya keluar. Namun, sekarang tampaknya kemalangan datang membawa berkah. Huo Dansu menepuk lengan bajunya dan pergi. Lu Fan menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte dalam yang bermartabat itu sangat tidak berbentuk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi pemimpin. Diakon Lu, tolong. Penjaga di dalam akhirnya bergegas kembali, menggunakan tangan kanannya untuk memimpin Lu Fan ke halaman. Setelah melewati pintu depan dan memasuki aula utama, penjaga berkata kepada Lu Fan, Diakon Lu, mohon istirahat di sini. Tuan muda akan segera datang. Lu Fan mengangguk sambil tersenyum dan melihat sekeliling. Aula utama ini terlihat agak aneh, tidak ada balok, tetapi sangat stabil, dan lantai batu biru agak dingin. Lukisan tinta yang tergantung di dinding semuanya menggambarkan nyala api,
dengan warna mulai dari terang hingga berat, terang dan gelap, namun tidak ada satupun yang berwarna merah menyala. Lu Fan dapat menyadari Tao yang terkandung dalam lukisan-lukisan ini pasti lukisan yang dilukis oleh Master Qi yang abadi. Adapun mengapa itu adalah Master Qi abadi dan bukan yang mulia, itu karena Tao yang terkandung di dalamnya sangat dangkal, dan Lu Fan merasa bahwa dia mungkin telah menguasainya. Lu Fan memperhatikan dengan seksama, dan mereka berdua berjalan dengan cepat. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah naga api Zu. Dengan senyuman di bibirnya, naga api Zu benar-benar memberinya sedikit hormat. Di depan Huo Longzu ada seorang pria tampan dan tampan. Wajahnya mirip dengan naga api Zu, dan auranya sangat berat, berbeda dengan aura misterius pada Lu Fan, aura di tubuhnya agak mirip dengan kekerasan api. Rasanya seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Lu Fan yakin bahwa ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Huo, Huo Longqing. Setelah bangun, Lu Fan memberi hormat dan berkata, "Saya telah bertemu tuan muda." Huo Longqing tersenyum dan berkata, "Diakon Lu, silakan duduk. Kami adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan." Mereka bertiga duduk dan Lu Fan tersenyum ringan dan berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa tuan muda memanggil saya ke sini hari ini." Huo Longqing tersenyum dan memandang Lu Fan dan berkata, "Itu tidak penting. Hanya saja aku melihat pertarungan antara Diakon Lu dan Jin Shaoyan beberapa hari yang lalu, dan itu membuat hatiku gatal. Jadi aku datang ke sini hari ini hanya untuk berdiskusi ada urusan denganmu, Diakon Lu. Lihat, apakah Diakon Lu menghargaimu?" Lu Fan berkata, "Tuan muda, meskipun pertarungan terakhir saya tampaknya cukup mudah, pada kenyataannya, saya telah menderita luka tersembunyi. Dalam situasi seperti ini, jika saya memaksakan diri untuk bersaing dengan orang lain, saya khawatir saya tidak akan puas dengan tuan muda. Lebih baik dilewati saja. Bagaimana kalau suatu saat nanti?" Senyuman di wajah Huo Longqing tiba-tiba memudar, Huo Longzu hendak marah, tetapi didorong ke bawah oleh Huo Longqing. Lu Fan memandang mereka dengan tenang, tidak merasa ada yang salah sama sekali. Ia bukan tipe orang yang hanya berkompetisi ke sana kemari tanpa tujuan apapun. Lu Fan merasa bahwa kekuatan yang harus dia tunjukkan sekarang telah ditunjukkan kepada keluarga Huo. Jadi tidak perlu terus melakukan hal pertama. Terlebih lagi, kompetisi dibagi menjadi beberapa orang, jika naga api Zu mengundangnya untuk berkompetisi. Lu Fan cukup tertarik untuk memukulinya sampai habis. Tapi menghadapi Huo Longqing, lupakan saja. Jika dia menang, Huo Longqing akan dipermalukan dan mungkin menimbulkan masalah baginya. Jika dia kalah, keluarga Huo akan meremehkannya, yang akan merugikan rencananya. Hanya orang bodoh yang mau menghadapi dilema seperti itu. Huo Longqing terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Karena Diakon Lu tidak ingin berkompetisi, maka minumlah lebih banyak teh dan mari kita mengobrol." Lu Fan mengangguk dan tersenyum, "Bagus sekali. Terima kasih banyak, Tuan Muda." Huo Longqing bertepuk tangan, dan seorang pelayan di luar pintu perlahan masuk. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, pelayan itu mendatangi Lu Fan dan Huo Longqing dengan senyuman di wajahnya, dan perlahan meletakkan tehnya. Huo Longqing mengambil tehnya dan tersenyum tipis. Saat ini, Huo Longzu, yang berada di sebelah Huo Longqing, tersenyum dan berkata, "Diakon Lu, apakah Anda mengenalnya?" Lu Fan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pelayan itu, pupil matanya segera menyusut, dan hatinya terkejut. Huo Tianrui. Huo Tianrui menatap wajah Lu Fan dari dekat sambil tersenyum tipis. Meskipun Lu Fan menggunakan kekuatan tak terlihat dan mengubah temperamennya, Huo Tianrui masih mengenalinya setelah melihatnya dari jarak yang begitu dekat. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan Huo Tianrui berkata, "Apakah Anda mengenali saya, Guru?" Lu Fan memaksa dirinya untuk tenang, dan energi geng mulai berkumpul di tubuhnya. Di wajahnya, Lu Fan tetap tenang. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, "Haruskah aku mengenalmu? Nona, siapa kamu?" "Tuan muda kedua, apa maksudmu hanya bertanya padaku?" Penampilan tenang Lu Fan membuat Huo Longzu sedikit mengernyit. Huo Tianrui terkekeh saat ini dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak mengenal saya? Kita sudah lama bersama di luar kehampaan." Lu Fan menoleh untuk melihat ke arah Huo Tianrui dan berkata, "Di luar kekosongan. Saya belum pernah ke kekosongan luar. Bagaimana saya bisa tinggal bersama Anda? Nona, apakah Anda sudah mengakui orang yang salah?" Huo Tianrui berkata dengan keras, "Saya tidak akan mengakui kesalahan Anda. Bahkan jika Anda berubah menjadi abu, saya akan mengenali Anda. Tuan muda tertua, Tuan muda kedua, dialah yang saya bawa dari kehampaan." Mata Huo Longzu dan Huo Longqing langsung berubah dingin. Huo Longzu berkata dengan tegas, "Oke, saya sudah lama mendengar bahwa formasi gerbang gunung di keluarga saya rusak beberapa waktu lalu. 2 prajurit menculik saudara Huo Yan dan menghabisi banyak orang di keluarga Huo saya. Jadi itu kamu." Saat dia berbicara, vitalitas naga api Zu dilepaskan.
Dia bertepuk tangan dengan lembut, dan dalam sekejap, sekelompok penjaga muncul di luar pintu dalam bentuk cahaya, mengelilingi Lu Fan. Di dalam ruangan, formasi menyala, dan ibel 15 lapis baja api perlahan muncul di gulungan yang baru saja dilihat Lu Fan. Hampir dalam sekejap, Lu Fan berada dalam krisis hidup dan mati. Memutar matanya, Lu Fan berkata perlahan, Tuan Muda Kedua. Jika Anda hanya ingin berurusan dengan saya, bukankah terlalu kikuk menggunakan metode ini? Huo Longzu berteriak keras melawanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Lu Fan, kamu sangat keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Biar ku beritahu, tetua kelima sudah lama mencurigaimu. Sekarang ada saksinya, kamu bisa mati. Karena itu, naga api Zu berencana untuk mengambil tindakan. Lu Fan berteriak pelan, ayo. Dalam sekejap, semua praktisi Qigong yang mengelilinginya langsung terpesona. Lukisan-lukisan di dinding hancur sedikit demi sedikit. Angin kencang tiba-tiba muncul di dalam rumah, Huo Tianrui terbang terbalik, dan Huo Longzu juga mundur puluhan langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Hanya Huo Longqing yang duduk di sana, tidak bergerak, menatap Lu Fan dengan mata cerah. Teknik bagus, kata naga api keras. Lu Fan bahkan tidak melihat ke arah Huo Tianrui, tetapi menatap Huo Longzu dengan matanya yang sangat tajam dan berkata, saksi. Tuan Muda Kedua, jika Anda menemukan seseorang dan menjebak saya sebagai penjahat, dapatkah ini dianggap sebagai saksi? Tapi saya mendengar bahwa buronan yang merusak formasi keluarga Huo Anda adalah dua pejuang. Katakan padaku, apakah saya seorang pejuang? Lu Fan meninggikan suaranya dan gelombang suara menyebar. Botol dan toples yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya hancur menjadi bubuk. Naga api Zu mundur lagi dan lagi, tampak malu dan tak tertahankan. Untuk sesaat, naga api Zu tidak bisa menjawab. Pada saat ini, Huo Longqing menekan telapak tangannya dengan ringan ke dalam kekosongan, dan Lu Fan tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya disegel dalam jarak 3 kaki di depannya oleh segel yang tidak terlihat. Setelah angin kencang menghilang, Huo Longqing berkata dengan lembut, Diakon Lu, jangan terlalu marah. Apa sebenarnya masalahnya? Apakah Anda ingin masalah ini menjadi lebih jelas dengan lebih banyak argumen? Huo Tianrui, apakah Anda yakin Tuan Muda Lu Fan adalah buronan yang kamu sebutkan? Apakah buronan yang kamu tangkap benar-benar seorang pejuang? Huo Tianrui membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat. Huo Longqing berteriak keras, bicaralah dengan cepat. Seluruh tubuh Huo Tianrui terguncang dan dia berkata dia adalah seorang pejuang. Saya pribadi memberinya batu penyegel dan merasakan kekuatannya. Lu Fan mendengus pelan, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bunyi klik. Hampir seketika, dia membuka segel Huo Longqing. Lu Fan melambaikan tangannya dan melepaskan ledakan energi, dan 5 warna cahaya mengembun menjadi bola di tangannya. Sambil menjabat tangannya, Lu Fan melemparkan bola cahaya ke depan Huo Tianrui dan berkata, lihat dengan jelas, saya adalah Qi Refiner asli. Huo Tianrui mengertakkan gigi dan matanya mulai berfluktuasi. Huo Longqing memandang Lu Fan dengan heran, bukan karena bola cahaya yang dilemparkan oleh Lu Fan begitu menakjubkan. Tapi Lu Fan membuka segelnya dengan begitu mudah sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Huo Longzu menghampiri Huo Tianrui dan berkata, Huo Tianrui, bukankah kamu mengatakan kamu harus yakin dengan identitasnya? Apakah kamu memahaminya? Huo Tianrui benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia sendiri terjebak dalam konflik. Dia jelas-jelas menangkap orang di depannya, tetapi mengapa orang ini adalah pemurni Qi dan bukan seorang pejuang? Lu Fan diam-diam merasa beruntung karena dia memiliki kekuatan Qi Refiner dan Warrior. Kalau tidak, saya khawatir hari ini akan menjadi bencana total. Melihat mata Huo Tianrui yang ragu-ragu, Lu Fan memukul ketika setrika masih panas dan berkata, saya memiliki penampilan biasa. Wanita muda ini kemungkinan besar telah mengakui kesalahannya. Dia harus lebih akurat di masa depan, jika tidak, dia tidak akan melakukannya, bahkan menjadi pembantu. Huo Longzu menamparkan wajah Huo Tianrui dan berteriak keluar. Hal yang tidak berguna. Huo Tianrui pergi dengan marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dengan marah. Huo Longqing tampaknya tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dan tersenyum dengan tenang sepertinya ada kesalahpahaman. Diakon Lu Fan, saya pikir Anda sangat energik. Saya kira cederanya tidak terlalu serius. Bagaimana kalau kita punya kompetisi? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, itu hanya gertakan. Ups, beberapa luka lamaku muncul kembali. Tuan Muda Kedua, tidak ada yang bisa kami lakukan, rasa sakit di dadaku sangat parah, aku sebaiknya kita kembali beristirahat dulu. Huo Longzu mendengus dingin, Huo Longqing menghela nafas dan berdiri dan berkata, Diakon Lu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memuji diri sendiri, itu saja, silakan. Lu Fan terlalu malas untuk memberi hormat dan segera pergi. Naga api Zu memandangi sosok Lu Fan yang angkuh dan melambai kepada para penyuling Qi yang tergeletak di sekitar untuk keluar. Keluar, ini hal-hal yang tidak berguna.
Saudaraku, biarkan dia pergi seperti ini. Menurutku dia buronan. Huo Tianrui, gadis ini, tidak boleh berbohong. Dia pasti menggunakan beberapa cara, hanya berpura-pura jadilah seorang pejuang. Huo Longqing tersenyum ringan dan berkata menyamar. Penyamaran macam apa yang bisa menyembunyikannya dari mata tetua kelima. Bahkan orang tua itu tidak menyadarinya, jadi itu bukan penyamaran. Jangan pikirkan itu, kenapa penatua kelima ingin Anda menyelidiki masalah ini? Mengapa? Naga api Zu bertanya dengan ragu. Bodoh? Itu berarti tetua kelima sudah mengetahui masalah ini, dan aku hanya ingin kamu memverifikasinya. Jika Lu Fan benar-benar sangat curiga, bukankah para tetua akan melapor? Aku khawatir masalah ini bukan hanya ujian dari Lu Fan, tetapi juga ujian bagi Lu Fan. Dasar bodoh. Mari kita lihat apakah kamu akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah bagi Lu Fan. Huo Longqing membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Huo Longzu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudaraku, apakah menurutmu anak itu buronan? Huo Longqing tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Tidak masalah bagi saya apakah itu benar atau tidak. Lu Fan ini sangat ketat. Sepertinya saya sedikit ceroboh, untuk menantangnya secara langsung kali ini. Namun, akan ada peluang di masa depan. Setelah berbicara, Huo Longqing terkekeh dan menutup pintu istana dengan tangannya. Di luar, Lu Fan menghela nafas lega. Akhirnya, saya melewati rintangan hidup dan mati ini tanpa bahaya apapun. Lu Fan yakin bahwa Huo Longqing dan Huo Longzu bukanlah satu-satunya yang mengujinya di istana pada saat itu. Pasti ada orang lain yang memperhatikan reaksinya. Selama dia sedikit bimbang, saya khawatir apa yang menantinya adalah pukulan mematikan yang nyata. Setelah berjalan keluar dari gerbang halaman, Lu Fan terbang menjauh. Dan tepat setelah Lu Fan pergi, sesosok tubuh terbang keluar dari halaman, dan itu adalah sosok buku pil api. Sambil memegang manik untuk direkam di tangannya, Huo Dansu berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan bahwa anak ini bukan anak yang tepat. Tetua kelima, Anda benar-benar terlalu khawatir kali ini. Setelah selesai berbicara, Huo Dansu mengangkat tangannya dan membuang manik-manik itu. Dalam sekejap, manik itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke Gunung Tianu. Angin sepoi-sepoi menderu dan awan putih bergoyang. Lu Fan dengan cepat terbang kembali ke Taman Ramuan. Kejadian hari ini telah membuatnya merasakan bahayanya tinggal di keluarga Huo. Mungkin saat pertama kali bertemu Jin Shaoyan, dia seharusnya berhubungan dengannya. Mungkin situasinya akan lebih baik jika dia pergi ke keluarga Jin. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya. Dia tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Jin saat itu, dan dia tidak tahu bagaimana situasinya ketika dia pergi ke sana. Selain itu, mengingat karakter Jin Shaoyan, saya khawatir dia tidak akan pernah membawanya ke keluarga Jin. Lu Fan terus memikirkan apa yang telah dia lakukan di keluarga Huo selama periode ini dalam benaknya, apakah ada yang salah dengan setiap hal dan setiap langkah. Ia sungguh tidak ingin kejadian seperti hari ini terulang kembali. Pokoknya apa yang harusnya diperlihatkan sudah diperlihatkan, sepertinya selama periode ini yang harus dia lakukan hanyalah tetap low profile dan tetap low profile. Setelah rencananya matang, Lu Fan terus bergerak maju lebih cepat. Saat dia hendak kembali ke Taman Ramuan, Lu Fan merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Lu Fan tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya mengalir ke arahnya. Void Bat langsung muncul di tangannya, dan Lu Fan sedikit menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak akan takut pada siapapun jika dia tidak datang bersama orang terhormat seperti tetua kelima yang memegang dunia di tangannya. Cahaya tiba-tiba berhenti di depannya. Lu Fan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Huo Tianrui. Penggemar Lu, Huo Tianrui berteriak dengan tajam. Di tangannya, sebuah kuali kecil muncul, dan vitalitas di tubuhnya terbakar seperti nyala api. Jelas sekali bahwa Huo Tianrui sangat marah, dan sekarang dia bahkan bersedia melawan Lu Fan. Lu Fan memandangnya dan tertawa terbahak-bahak. Nona Huo Tianrui, mengapa kamu mengejarku? Huo Tianrui berkata dengan keras, Lu Fan, jangan coba-coba membodohi saya. Orang lain tidak mengenal Anda, tapi saya mengingat Anda dengan jelas. Anda adalah Zhao Mingyu, dan Anda adalah pejuang yang kembali ke keluarga Huo bersama saya. Lu Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Nona Huo Tianrui. Saya akan mengatakannya lagi, Anda salah orang. Begitu dia selesai berbicara, bibir Lu Fan bergerak sedikit. Kemudian, Huo Tianrui mendengar suara Lu Fan di telinganya. Komandan Huo Tianrui, apa gunanya bagi Anda jika Anda mengekspos saya? Jangan bersuara. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, yang terbaik adalah menggunakan transmisi suara. Wajah Huo Tianrui menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan keras, saya tidak ingin berbicara dengan Anda, saya di sini untuk menghabisi Anda. Karena itu,
Huo Tianrui langsung siap mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya muncul di mata Lu Fan, teknik perebutan jiwa. Segera, Huo Tianrui membeku di tempatnya. Lu Fan memandang Huo Tianrui dengan tenang dan berkata, berdasarkan kekuatanmu, mustahil menghabisiku. Keringat dingin muncul setetes demi setetes di dahi Huo Tianrui. Lu Fan melayang di depannya, menggerakkan bibirnya sedikit, dan terus menyampaikan nona Huo Tianrui. Anda dan saya tidak memiliki keluhan. Sebaliknya, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membawa saya ke kerajaan suci dan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupku. Rencanakan, sekarang aku tidak tahu apakah kamu punya senjata ajaib yang bisa merekam adegan itu, jadi jika kamu benar-benar ingin berbicara denganku, lebih baik gunakan transmisi suara. Huo Tianrui mengertakkan gigi dan menatap Lu Fan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengirim pesan apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Lu Fan berkata saya hanya ingin menemukan satu hal. Tapi jangan khawatir, barang itu bukan milik keluarga Huo Anda. Saya hanya ingin meminjam kekuatan keluarga Huo untuk membantu saya. Huo Tianrui berkata apakah menurut Anda saya akan mempercayai Anda? Anda juga menghabisi orang-orang dari keluarga Huo saya. Apakah ini pertanda bahwa Anda ingin meminjam kekuatan keluarga Huo saya? Lu Fan mengambil satu langkah lagi di udara, memandang Huo Tianrui dengan tatapan merendahkan, dan berkata melalui pesan bukannya aku ingin menghabisimu anggota keluarga Huo, tetapi Huo yang dari keluarga Huomu ingin menghabisiku. Kalau tidak, mengapa saya harus berada di sini? Orang-orang itu dibunuh di hutan. Anda dapat mengetahui sendiri kebenaran masalah ini. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, dan saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Mengenai apakah Anda percaya kepada saya atau tidak, itu masalahmu sendiri. Huo Tianrui mengertakkan gigi dan berkata, kamu membuatku diusir dari keluarga Huo. Lu Fan mengangkat alisnya sedikit dan berkata jadi kamu membenciku karena ini. Nona Huo Tianrui, aku hanya bisa memberitahumu ini. Jika aku ingin melarikan diri pada saat itu, aku punya 100 cara untuk menghabisimu di kota, lalu kabur, tapi aku tidak melakukan itu. Karena menurutku kamu adalah orang baik. Aku tidak punya keraguan untuk menghabisi Huoyan dan yang lainnya. Tapi untuk menghabisimu, sejujurnya, aku ragu-ragu. Jadi, aku mengikutimu kepada Huoyan. Jia Sanmen, itu sebabnya kamu bisa menyerahkannya kepada Huoyan dan yang lainnya dengan begitu lancar. Huo Tianrui mencibir jadi, saya masih harus berterima kasih. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata kamu dan aku sama-sama melakukan pekerjaan kita, dan tidak perlu membicarakan tentang kebencian atau rasa terima kasih. Sejujurnya, jika bukan aku yang ingin menyelinap ke kerajaan Dan Seng, dan Anda bukan keluarga Huo, Komandan Diakon Void Sekte Luar, mungkin kita masih bisa berteman sekarang, sama seperti saya dan Huo dan Sunona Huo Tianrui, saya bersimpati dengan pengalaman Anda, dan jika memungkinkan, saya bersedia untuk memberi kompensasi kepada Anda atas sesuatu. Saya sekarang bertanggung jawab atas taman pengobatan spiritual. Mungkin saya bisa memberikan kompensasi sedikit kepada Anda dengan bahan obat. Namun dalam segala hal, Anda harus memikirkan sisi positifnya. Jika bukan karena saya, Huoyan akan tetap berada di keluarga Huo. Apakah menurut Anda ini hal yang baik atau buruk? Mendengar nama Huoyan, ekspresi Huo Tianrui berubah drastis. Untuk sesaat, Huo Tianrui terdiam, dan dia mengakui bahwa dia agak terpengaruh oleh Lu Fan. Lu Fan dan memandang Huo Tianrui dan berkata, pikirkan baik-baik. Jika kamu membutuhkan bahan obat, datanglah padaku. Setelah berbicara, Lu Fan hendak pergi. Pada saat ini, Huo Tianrui berkata dengan keras sumpah, Lu Fan, kamu bersumpah demi langit dan bumi bahwa kamu tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti keluarga Huoku. Lu Fan tersenyum dan memandang Huo Tianrui dan berkata, mengapa saya harus bersumpah? Huo Tianrui mengirim pesan jika Anda bersumpah, saya akan mempercayai Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah mengatakan apapun tentang Anda menjadi buronan keluarga Huo lagi. Lu Fan menatap wajah keras kepala Huo Tianrui dengan senyuman di wajahnya. Lu Fan membelah telapak tangannya dan darah meluap. Perlahan, Lu Fan berkata saya, Lu Fan, bersumpah demi langit dan bumi bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Huo. Darah langsung menghilang ke dunia. Lu Fan memandang Huo Tianrui dan berkata, apakah kamu puas? Ekspresi Huo Tianrui menjadi tenang dan dia berkata, ayo pergi. Lu Fan memandangnya dan terkekeh apakah kamu tidak perlu aku memberimu obat ajaib sebagai kompensasi? Huo Tianrui mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras saya tidak akan meminta bahan obat Anda. Lu Fan, harap diingat, saya akan mengawasi Anda, mengawasi Anda. Lu Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan terbang menjauh. Huo Tianrui melihat punggung Lu Fan dan mengeluarkan seteguk darah. Pukulan Lu Fan barusan benar-benar menyakitinya. Bahkan Lu Fan tidak tahu bahwa Ki Refiner seperti dia, yang bakatnya biasa-biasa saja dan hanya mengandalkan pil, sebenarnya sangat rapuh. Kalau tidak,
dia bahkan tidak akan memasuki pintu dalam. Huo Tianrui menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil manik. Gambar itu muncul di dalam, dan yang mengejutkan adalah percakapan antara dia dan Lu Fan barusan, bahkan transmisi suara antara keduanya terekam dengan sangat jelas. Huo Tianrui memandangi manik itu dengan ekspresi yang rumit dan menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Tapi Lu Fan, saya tidak bisa mengorbankan kepentingan keluarga demi Anda. Biarkan para tetua memutuskan segalanya. Setelah mengatakan itu, Huo Tianrui melihat ke halaman Huo Longqing terlebih dahulu, dengan kebencian di wajahnya, dan Huo Tianrui terbang menuju Gunung Tianu tanpa menoleh ke belakang. Berubah menjadi aliran cahaya, Huo Tianrui datang ke gerbang gunung. Huo Tianrui langsung berlutut dan berkata dengan keras ke gerbang gunung. Murid luar Huo Tianrui meminta untuk bertemu dengan yang lebih tua. Suara itu hilang bersama angin, dan pintu gunung Spar di depannya tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul di depan gerbang gunung, dan sosok tetua kelima mulai terlihat. Huo Tianrui, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak pernah diizinkan memasuki sekte dalam lagi. Apakah kamu ingin menerima hukum keluarga? Huo Tianrui bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat manik-manik di tangannya dan menyerahkannya kepada tetua kelima. Perlahan, tetua kelima mengambil manik itu dan menggoyangkannya kuat-kuat dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, semua pemandangan tampak seperti angin. Dalam sekejap mata, tetua kelima selesai menonton, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata oke, bagus sekali. Begitu, Huo Tianrui, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Huo Tianrui berkata dengan lembut. Tianrui berjanji pada Lu Fan untuk tidak membicarakan masalah ini lagi, jadi saya hanya bisa menawarkan manik-manik kepadanya dan meminta para tetua untuk membuat keputusan. Mata tetua kelima bersinar dengan cahaya aneh dan dia berkata jangan bicarakan masalah ini kepada siapapun lagi. Huo Tianrui, kamu tinggal di keluarga untuk saat ini. Saya akan mengatur pekerjaan baru untukmu, silakan. Wajah Huo Tianrui tiba-tiba memerah karena kegembiraan, dan dia berdiri dan pergi dengan hormat. Tetua kelima tiba-tiba tertawa keras. Tawa itu langsung naik ke langit dan melayang melintasi langit. 10 hari kemudian, Taman Obat Mujarab. Hari-hari akan terus berjalan dan semuanya akan damai. Di taman ramuan di mana semuanya aman, bunga dan tanaman eksotis masih bermekaran, Lu Fan duduk di atas bunga besar yang menghadap ke langit dan memandang ke kejauhan. Menghitung dengan jari, perang 5 tahun antara 5 keluarga besar semakin dekat. Lu Fan merasa sedikit cemas. Alasan mengapa dia tinggal di keluarga Huo adalah karena dia ingin berpartisipasi dalam perang 5 tahun antara 5 keluarga besar. Jika keluarga Huo tidak berencana untuk membiarkan dia berpartisipasi, itu akan menjadi sulit. Lu Fan, menurutmu siapa yang ada di sini? Di bawah, Ling Yao berteriak. Lu Fan berbalik dan melihat tetua kelima menatapnya sambil tersenyum. Lu Fan melompat turun dari langit-langit, memandang ke arah tetua kelima sambil tersenyum dan berkata tetua, ini adalah kesempatan langka. Tetua kelima tersenyum dan berkata saya tidak pergi ke Aula 3 harta karun untuk apapun. Lu Fan, ini sesuatu untukmu, kamu harus menyimpannya. Tetua kelima mengeluarkan sebuah tanda, dan 5 lampu berwarna melintas di udara. Lu Fan menangkap tanda itu, dan 5 elemen cahaya menyala di atasnya. Dengan ekspresi sedikit bersemangat di wajahnya, Lu Fan berkata, ini dia. Tetua kelima tersenyum ringan dan berkata Anda mungkin pernah mendengar tentang urutan 5 elemen dari 5 keluarga besar. Saya mendiskusikannya dengan beberapa tetua lainnya dan memutuskan untuk membiarkan Anda berangkat bersama anak-anak dari keluarga Huo. Anda harus membantu keluarga dan bertarung dengan baik. Jika kamu berkinerja baik, keluarga akan memberimu hadiah besar. Lu Fan segera menyingkirkan tanda itu, dan akhirnya kekhawatiran di hatinya lenyap. Dengan tanda ini, dia akan memiliki jalan menuju pohon langit yang mendinginkan Roh Kudus. Meski jalan ini sepertinya tidak mudah, Lu Fan sendiri sangat percaya diri. Apakah kamu ingin duduk dan mengobrol? Lu Fan, ambilkan tanaman obat dari kebunmu dan buatkan aku secangkir teh. Tetua kelima tersenyum. Lu Fan dengan cepat berkata kepada Ling Yao, cepat ambil. Dapatkan obat ajaib terbaik untuk yang lebih tua. Ling Yao juga tersenyum dan segera pergi. Lu Fan mengundang tetua kelima untuk datang ke depan rumah kayu. Keduanya duduk berhadapan. Lu Fan melambaikan air dan mengisi cangkir untuk tetua kelima terlebih dahulu. Lu Fan tersenyum dan berkata tetua, ini juga pertama kalinya saya berpartisipasi dalam kompetisi antara 5 keluarga besar ini. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Tetua kelima tersenyum ringan dan berkata kompetisi ini tidak lebih dari alkimia dan seni bela diri. Kali ini kompetisi akan diadakan di ibu kota surga ke-6. Yang mulia akan memimpinnya dan bertarung di depan umum. Keluarga pemenang akan menerima banyak imbalan. Dengan sumber daya, masing-masing dari 5 keluarga besar memiliki taruhannya, dan jumlahnya tidak sedikit. Jadi,
Jika Anda bisa menang, Anda harus menang. Ini bukan hanya wajah keluarga, tetapi juga memiliki banyak manfaat praktis. Lu Fan mengangguk dan berkata, itu bisa dimengerti. Apakah orang-orang dari keluarga lain sangat kuat? Tetua kelima berkata ada batasan seberapa kuat seorang pemuda dalam pertempuran. Paling-paling dia hanyalah seorang ahli energi abadi. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu tidak berani mengatakan kemenangan, pertarungan tetaplah bukan sebuah masalah. Tapi ada satu orang yang harus kamu jadikan spesial. Hati-hati, jika kamu bertemu orang ini dan kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus mengaku kalah secepatnya. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, siapa? Tetua kelima berkata perlahan keluarga Sui, Sui Mingkong. Lu Fan berkata apakah orang ini sangat kuat? Tetua kelima mengangguk dan berkata tentu saja. Pewaris pertama dari keluarga Sui, budidayanya mungkin berada di tahap akhir dari Master Ki Abadi. Dalam kompetisi bangsa Wan Fang 2 tahun kemudian, dia juga diharapkan memenangkan yang pertama tempat. Keluarga Huo tak perlu dikatakan lagi, dukung dia. Dia akan memberinya sumber daya apapun yang dia butuhkan. Dia bisa menguasai teknik langit dan bumi Changlang dengan sangat sempurna. Terakhir kali 5 keluarga besar berkompetisi, dia menjadi yang teratas. Dia juga berlatih di surga ke-8 selama 3 bulan, itu seharusnya lebih kuat sekarang. Murid Lu Fan menyusut, orang ini terdengar agak kuat. Sambil mengerutkan kening, Lu Fan berkata bisakah orang yang berpartisipasi sekali lagi berpartisipasi. Tetua kelima tersenyum dan berkata dia berusia di bawah 30 tahun, jadi mengapa dia tidak bisa berpartisipasi lagi. Lu Fan, berapa umurmu sekarang? Lu Fan berpikir sejenak dan berkata, awal 20-an, masih agak jauh dari 30. Tetua kelima tersenyum dan berkata sepertinya kamu bisa berpartisipasi lagi. Kali ini kamu pergi, kamu tidak diharuskan untuk mendapatkan peringkat yang bagus, selama kamu bisa melampaui keluarga Jin dan keluargamu. Lu Fan mengangguk penuh pengertian. Mendengarkan arti dari kata-kata tetua kelima, dia menebak bahwa dalam pertempuran 5 tahun terakhir, keluarga Huo tidak memenangkan peringkat yang bagus. Namun, dapat dimengerti bahwa berdasarkan apa yang dilihat Lu Fan di keluarga Huo, yang terkuat di antara generasi muda keluarga Huo adalah Huo Longqing. Namun, kultivasi Huo Longqing baru pada tahap awal menjadi Master Ki Abadi. Tao yang dia kuasai menurut pendapat Lu Fan tidak terlalu canggih. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Master seperti Sui Mingkong? Saat keduanya sedang mengobrol, Ling Yao berjalan kembali dengan cepat dengan obat ajaib di tangannya. Tetua, tolong. Tetua kelima mengambil bahan obat dan melemparkannya langsung ke dalam cangkir saat berikutnya. Obat ajaib itu berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam ke dasar cangkir. Sambil menyesap tehnya, tetua kelima memandang Ling Yao sambil tersenyum dan berkata, Lu Fan, kamu, seorang pelayan prajurit, terlihat sangat cantik bagiku. Bagaimana kalau kamu pergi ke kompetisi atas nama keluarga Huo dan membiarkannya naik ke Gunung Nusan dan membereskannya untukku? Ayo pergi ke tungku alkimia. Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat salah padanya. Mungkin saat kamu kembali, kamu akan melihatnya melompat ke alam Tiangang, mungkin. Ekspresi Lu Fan sedikit berubah, tapi dia tersenyum dengan tenang. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan aku sudah terbiasa dengan dia berada di sisiku. Kupikir sebaiknya aku membawanya bersamaku saat aku pergi. Aku bisa bertanggung jawab atas semua biaya sendiri. Senyuman di wajah tetua kelima menghilang seketika dan dia berkata dia tidak memiliki merek, apalagi surga ke-6, dia bahkan tidak bisa pergi ke surga kedua. Lu Fan, kamu belum menemukan jawabannya, pergilah ke kompetisi kali ini bukan hanya permainan, ini adalah pertarungan vitalitas, dan hidupmu mungkin dalam bahaya di sepanjang jalan. Apakah kamu benar-benar ingin membawanya bersamamu? Lu Fan berkata perlahan, aku bisa melindunginya. Tetua kelima menjadi sedikit marah dan berkata dengan keras saya bilang tidak. Wajah Lu Fan perlahan menjadi gelap, dan saat ini Ling Yao berkata saya akan tinggal di taman pengobatan spiritual saja, sangat bagus di sini. Lu Fan menatap Ling Yao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ling Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut, menandakan Lu Fan agar tidak keras kepala. Senyuman muncul di wajah tetua kelima lagi, dan dia berkata tidak apa-apa untuk tinggal di sini, lalu aku akan memberimu jubah emas dan membiarkanmu menjadi diaken. Ling Yao tiba-tiba tersenyum, sementara Lu Fan terlihat sedikit rumit. Penatua kelima meminum teh dalam satu tegukan, berdiri dan berkata, oke, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kamu harus berpikir bahwa orang tuaku menyebalkan. Lu Fan, ingatlah untuk menyimpan tandamu, itu sangat hal penting. Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan dengan hormat mengirim tetua kelima pergi. Melihat tetua kelima terbang kembali ke Gunung Tianu, Lu Fan menghela nafas dan berkata, Ling Yao, kamu bingung. Saya mungkin tidak akan kembali ke keluarga Huo kali ini. Mengapa kamu tinggal di sini? Ling Yao tersenyum ringan dan berkata bantu kamu menemukan jalan keluar. Lu Fan, pernahkah kamu berpikir bahwa meskipun kamu mendapatkan getah pohon langit pengolah roh kudus,
kamu tidak akan bisa meninggalkan kerajaan pil suci. Lu Fan memandang Ling Yao, sedikit memahami pikiran Ling Yao, dan berkata dengan sungguh-sungguh akan selalu ada jalan. Ling Yao, kamu tidak bisa mengambil risiko sendirian. Ling Yao meringkuk ke dalam pelukan Lu Fan dan berkata dengan lembut, keluar bersamamu adalah petualangan besar. Lu Fan, bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Aku punya cara untuk membiarkan keluarga Huo mengirim kita keluar lagi. Lu Fan mengertakkan gigi dan memeluk Ling Yao dengan erat. 10 hari berlalu dalam sekejap. Di pagi hari, beberapa sosok datang ke taman ramuan. Begitu mereka tiba, mereka berteriak keras, Lu Fan, ayo pergi. Lu Fan berjalan keluar dari rumah kayu, memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, lalu meraih tangan Ling Yao dan berkata, hati-hati dalam segala hal, ingatlah untuk mengandalkan kontak ini setiap saat. Lu Fan menunjuk ke telapak tangannya, di mana ada jimat yang bersinar. Jimat ini disebut 5 elemen Tianhua, dan merupakan hal yang baik bahwa Lu Fan menghabiskan banyak uang untuk membaca buku pil api. Dengan hadirnya jimat ini, selama kedua orang tersebut berada di negara alchemy Sein, mereka dapat melihat satu sama lain melalui 5 elemen langit dan bumi. Benda ini juga merupakan harta karun Master Qigong keluarga Huo, dan Lu Fan menghabiskan beberapa obat ajaib untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, Lu Fan, percayalah, selama kamu berhasil, kami pasti bisa keluar. Ling Yao mengangguk dengan berat. Lu Fan tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan Xiao Hei, menyerahkannya kepada Ling Yao dan berkata, Xiao Hei akan segera bangun. Akan lebih nyaman bagimu untuk membawanya saat kamu melarikan diri. Ling Yao berkata dengan heran, Lu Fan, Xiao Hei sangat membantumu. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu semakin membutuhkan bantuannya sekarang. Ngomong-ngomong, kamu juga harus mengawasi orang itu. Ling Yao mengangguk penuh pengertian. Setelah berbicara, Lu Fan langsung meletakkan Xiao Hei ke dalam pelukan Ling Yao. Xiao Hei, yang masih tidur, tiba-tiba mengeluarkan suara yang nyaman. Setelah melakukan ini, Lu Fan berbalik dan pergi. Di luar, beberapa orang sudah lama menunggunya. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, buku pil api telah membuat Anda menunggu lama. Lu Fan memandang mereka bertiga dan membungkuk sedikit. Huo Longqing tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sementara Huo Longzu terkekeh dan berkata, sobat, Anda memiliki hubungan yang penuh kasih, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mengembangkan kultivasi Anda. Lu Fan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi Wo Dansu memeluk bahu Lu Fan dan berkata sambil tersenyum, ayo cepat pergi. Ketiga tetua telah lama menunggu kita. Dengan lambaian tangannya, sebuah perahu berwarna merah mendarat di depan mereka berempat. Kapal itu tingginya 3 kaki, seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan terbuat dari tiang. Mereka berempat naik perahu dan terbang. Itu menghilang ke langit dalam sekejap mata. Lu Fan duduk di perahu, mengamati kekosongan di sekitarnya berkedip-kedip. Kecepatan perahu ini sungguh mencengangkan, pasti jauh lebih unggul dari perahu biasa. Lu Fan diam-diam membandingkan perahu ini dengan perahu rohnya sendiri, dan memperkirakan bahwa gabungan 100 perahu roh tidak akan sebaik perahu ini. Badan perahunya jelas sangat besar, tetapi ketika bergerak melalui saluran luar angkasa, kecepatannya sangat tinggi. Ini hanya menunjukkan bahwa orang yang membuat perahu ini memiliki pencapaian luar biasa di bidang luar angkasa. Lu Fan sekarang adalah Master Qi abadi yang serius, tetapi dia masih memiliki sebagian pemahaman tentang jalan ruang. Tapi sekarang setelah dia melihat lorong-lorong luar angkasa ini, dia secara kasar dapat melihat bagaimana lorong-lorong luar angkasa itu runtuh dan bagaimana mereka terbentuk. Itu jelas merupakan tanda kemajuan. Lu Fan merasa cepat atau lambat dia akan bisa memahaminya. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Beberapa saat kemudian, perahu merah itu berhenti. Meski waktunya singkat, Lu Fan tahu bahwa perahu merah itu berkedip setidaknya 1000 kali. Jika digantikan oleh perahu rohnya, mungkin akan memakan waktu 10 hari. Yang muncul di hadapan mereka adalah awan 5 warna, melayang di udara, memandang ke ujung garis pandang dari kejauhan, dan beberapa orang berdiri di atas awan. Mengenakan baju besi, memegang senjata, matanya penuh cahaya merah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang mengenakan baju besi di Danseng. Lu Fan sedikit terkejut. Mungkinkah orang-orang ini masih pejuang? Ketika mereka semakin dekat, Lu Fan akhirnya melihat dengan jelas sosok di langit. Tak bergerak dan tak bernyawa, lampu merah terpancar seluruhnya dari armor, dan mereka hanyalah beberapa boneka. Namun, baju besi di tubuh mereka benar-benar mempesona dan ditutupi dengan rune formasi. Hanya dengan melihatnya, Lu Fan bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam boneka-boneka ini. Perahu berhenti di depan awan berwarna-warni. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala dan seorang lelaki tua muncul di mata semua orang. Dengan tangan di belakang punggung, mengenakan jubah putih, dan kurus, orang ini jelas merupakan tetua ketiga dari keluarga Huo yang pernah ditemui Lu Fan. Dengan suara nyaring, tetua ketiga dari keluarga Huo berkata, kemarilah, semuanya. Keluarkan tandamu.
Lu Fan dan yang lainnya mengeluarkan kartu 5 elemen mereka dan mengikuti tetua ketiga saat mereka berjalan maju. Melangkah ke depan, Lu Fan menemukan bahwa awan 5 warna ini sebenarnya adalah entitas. Beberapa boneka di sebelah mereka menatap tanda-tandanya, dan kepala mereka menoleh. Lu Fan merasa jika dia meletakkan tandanya saat ini, boneka-boneka ini pasti akan bergegas menyerangnya. Berjalan ke dalam, tidak lama kemudian, sebuah boneka besar muncul di depan mata. Tingginya ratusan kaki dan seluruhnya hitam. Hanya cahaya keemasan yang muncul dari celah di armor yang membuktikan bahwa itu bukanlah benda mati. Ia duduk di atas singgasana yang dipadatkan dengan cahaya warna-warni. Melihat Lu Fan dan yang lainnya, boneka itu berkata dengan lantang, "Apa yang kamu pegang? Mau kemana?" Tetua ketiga mengeluarkan tanda dengan tulisan besar dan tertulis di atasnya. "Pergi ke ibu kota dengan pesanan ramuan." Cahaya keemasan di mata boneka itu menyinari semua orang secara langsung, dan Lu Fan bisa merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, boneka itu menyingkir, dan semua orang melihat di belakangnya ada formasi 5 warna. Ini adalah pertama kalinya Lu Fan melihat formasi yang begitu mempesona, tidak terkondensasi oleh cahaya, tetapi terdiri dari awan, terlihat lembut dan lembut, tetapi sangat indah. Di tengah cahaya cemerlang, kehampaan yang gelap gulita muncul di tengah formasi. Tetua ketiga menyingkirkan tanda itu dan berkata dengan lantang, "Ayo pergi." Kelima orang itu melangkah menuju formasi, ketika mereka berada dalam jarak 10 kaki dari formasi, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba menarik mereka masuk. Sebelum Lu Fan sempat bereaksi, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah melewati tirai air yang tak terhitung jumlahnya. Melihat lebih dekat, Lu Fan tiba-tiba menemukan bahwa dia sedang terbang ke atas, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya semakin menjauh. Samar-samar, Lu Fan melihat bayangan besar sebuah menara di atas kepalanya, dan dia bergerak ke atas dengan cepat. Saat berikutnya, dunia berubah, Lu Fan turun ke bumi, dan tetua ketiga serta yang lainnya juga muncul. Melihat ke atas, sebuah kota berwarna-warni muncul di depan mata. Ada 5 warna bakat, dan cahayanya mengalir. Tanah tersebut dibagi menjadi 5 wilayah, dengan Jingwei dan Jingwei yang berbeda. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 5 elemen langit dan bumi, dipadatkan menjadi esensi, mengalir seperti pita cahaya, bergerak tanpa henti, dan berlari kencang tanpa henti. Kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tidak dapat dikatakan kaya, dan semuanya terkondensasi menjadi zat padat. Kota di depannya, seperti kerajaan Danseng yang dilihat Lu Fan dalam kehampaan, sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi. Cahaya menghubungkan langit dan bumi, dan di tengahnya, seberkas cahaya keemasan menerangi segalanya. Matahari dan bulan lenyap, gunung dan sungai pun lenyap. Yang ada hanyalah kekuatan luar biasa dari 5 elemen, sekilas, dari gerbang kota hingga tembok kota, tidak ada satu pun logam, bahkan satu batu pun. Ini hampir seperti mimpi. Lu Fan bergumam, ini adalah kota suci dan kerumunan ramai, datang dan pergi, dan benda berterbangan di mana-mana. Lu Fan mengikuti tetua ketiga dan yang lainnya ke kota suci alkimia. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah kerumunan orang yang tak ada habisnya atau banyaknya bangunan, tetapi rumah-rumah kosong dengan pintu terbuka. Di luar mansion, terdapat tanda-tanda yang ditulis dengan huruf mengambang berbagai warna. Tidak ada kekurangan toko obat mujarab, toko bahan obat, restoran, dan toko teh. Melihat ke dalam melalui portal kosong ini, Lu Fan dapat melihat pemandangan indah dan bangunan antik di dalamnya. Gayanya berbeda-beda, tetapi semuanya mengungkapkan klasisisme dan keanggunan. Ruang di dalam mansion tampaknya sangat besar, dan sama sekali tidak lebih kecil dari rumah besar yang ditinggalkan oleh Master Abadi Sifang kepadanya. Tidak banyak orang di jalan, tapi rumah-rumah mewah penuh dengan orang. Jika mereka punya waktu, Lu Fan sangat ingin mengunjungi kota ini, tapi sayangnya, mereka datang ke sini untuk urusan bisnis. Berjalan menuju pilar cahaya paling tengah, Lu Fan dan yang lainnya segera melihat seberkas cahaya mulai muncul di jalan, tersebar di mana-mana, yang di tengah mengarah langsung ke kejauhan. Berdiri, tetua ketiga berkata dengan keras. Naga api King, naga api Zhu, dan buku pil api segera mengatur napas dan berdiri di sabuk cahaya. Saat berikutnya, sosok ketiga orang itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Lu Fan tertegun sejenak, lalu tetua ketiga tersenyum ringan dan berkata, "Lu Fan, berdiri." Lu Fan melirik ke arah tetua ketiga dengan curiga, lalu melangkah maju dan berdiri. Saat berikutnya, Lu Fan merasakan hisapan besar menariknya ke depan dengan cepat. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi air mengalir berwarna-warni, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melewatinya. Kecepatannya masih meningkat, dan Lu Fan bisa merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Meski tidak membahayakan dirinya, perasaan itu benar-benar tak terlukiskan. Di dunia di depannya, hanya ada seberkas cahaya di kejauhan. Cahaya menghubungkan langit dan bumi,
dan Lu Fan ragu apakah cahaya itu terhubung langsung ke surga ke-8 kerajaan suci alkimia. Setelah beberapa saat, Lu Fan merasakan sabuk ringan di bawah kakinya tiba-tiba berhenti. Pemandangan sekitarnya berubah total, dan Lu Fan melihat Huo Longqing dan yang lainnya lagi. Melihat ke atas, jarak mereka kurang dari 100 kaki dari pilar cahaya. Melihat jauh ke kejauhan, ada portal di pilar cahaya, yang terbuka dengan lembut. Sosok tetua ketiga muncul di belakang mereka dan berkata dengan tenang, "Ayo masuk. Orang-orang dari keluarga lain seharusnya menunggu kita di dalam." Mereka berempat mengikuti tetua ketiga dan berjalan menuju pilar cahaya. Dari kejauhan, Lu Fan melihat ribuan titik cahaya berkedip di pilar cahaya, seolah-olah ada banyak mata yang menatap ke arah mereka. Perasaan ini membuat bulu kuduk Lu Fan berdiri, samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam berkas cahaya. Ketika 5 orang datang ke pintu, mereka tidak melihat tetua ketiga melakukan apapun, dan 5 berkas cahaya menyinari mereka. Segera, Lu Fan dan yang lainnya menghilang di tempat, dan ketika mereka muncul kembali, langit dipenuhi awan di bawah kaki mereka. Sebuah bangunan megah muncul di depan mereka, istana laut awan yang tinggi, boneka lapis baja hitam berdiri di sekelilingnya, dan berbagai pagoda dan terlihat dengan mata terbuka. Semuanya bertumpuk awan putih, seperti mimpi. Melihat ke atas, matahari, bulan dan bintang muncul, dan sepertinya saya bisa mengambilnya dengan tangan saya. Lu Fan terkekeh dan berkata, "Void Mansion, apakah istana kerajaan dan Seng hanyalah sebuah rumah besar?" Huo dan Sudan yang lainnya semuanya tertawa, dan tetua ketiga tersenyum ringan dan berkata, "Rumah besar. Tidak, tidak, istana kerajaan dan Seng hanyalah wilayah Tao. Wilayah Yunzong." Lu Fan melihat sekeliling dengan kaget. Ini sebenarnya adalah alam Dao. Alam yang tampaknya tak terbatas ini tidak memiliki jejak kekuatan sama sekali. Daripada mengatakan bahwa ini adalah alam Dao, Lu Fan merasa ini lebih seperti alam Dao, dunia. Ya, itulah dunia. Lu Fan perlahan berjongkok dan meletakkan telapak tangannya di antara awan putih. Segera, Lu Fan merasakan kekuatan dunia di tubuhnya menyusut, dan awan putih di bawah kakinya juga mengembun menjadi pusaran. Lu Fan menarik kembali telapak tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan dunia Kaisar Wu sebenarnya menimbulkan sedikit ketakutan terhadap kekuatan di sini. Lu Fan merasakan ini, dan dia menjadi semakin menghormati domain Yunzong ini. Mungkin, tempat ini juga merupakan peninggalan dari alchemy Sein yang legendaris. Lu Fan memiliki keinginan untuk segera duduk dan memahami alam Tao ini. Namun dia menahan diri, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan membutuhkan terlalu banyak waktu dan energi untuk memahami alam ini secara paksa. Dan yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Tiba-tiba, wajah manusia besar muncul di langit, dengan suara menggelegar, berkata, "Anak-anak dari keluarga Huo, masuklah ke kuil." Begitu dia selesai berbicara, guntur menyambar dari langit dan membuka jalan di depan Lu Fan dan yang lainnya. Kerumunan orang perlahan muncul di sekitar mereka, semuanya adalah pemurni Qi yang mengambang di lautan awan. Para penyuling Qi yang bekerja di domain Yunzong ini semuanya mengenakan jubah dan kerudung seragam berwarna putih susu. Dia menundukkan kepalanya sedikit untuk menyembunyikan penampilannya. Sekilas, ribuan praktisi Qigong berpakaian putih membungkuk untuk memberi hormat kepada Lu Fan dan yang lainnya, dan dengan hormat mengirim mereka ke pusat domain Yunzong. Saat cahaya guntur bergerak maju, tidak butuh waktu lama. Lu Fan dan yang lainnya melihat sebuah istana yang hanya bisa digambarkan spektakuler. Itu adalah istana yang bersinar dengan 9 pilar naga dan pola unicorn, tingginya puluhan juta kaki. Meski sekilas, Anda tidak bisa melihat semuanya. Ada 5 boneka naga berdiri di depan pintu, dengan cakar raksasa bersandar di dinding dan kepala mengaum ke langit. Pintu istana terbuka, dan sekilas hanya ada bola cahaya di dalamnya. Tetua ketiga berhenti di depan pintu dan sedikit merapikan pakaiannya. Lu Fan dan yang lainnya juga mengatur pakaian mereka, lalu mengikuti tetua ketiga dan masuk. Yang terlihat adalah ruang berwarna perak, dengan 5 elemen cahaya yang terkondensasi menjadi garis-garis, membaginya menjadi beberapa bagian. Di ujung garis pandang, deretan pemurni Qi melayang di udara, dan duduk di tengah, di atas kuali alkimia Bagua yang besar, ada bola cahaya besar, dengan diameter 100 kaki. Lu Fan tertegun sejenak. "Tuanku, Huo Zengxing memimpin anak-anak keluarga Huo untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia." Tetua ketiga, Huo Longqing dan yang lainnya segera berlutut dan membungkuk ke tanah. Lu Fan berdiri diam, memandangi bola cahaya besar itu dengan acuh tak acuh, seolah dia ingin melihat menembus bola cahaya itu untuk melihat dengan jelas sosok di dalamnya. Beraninya kamu gagal memberi hormat pada Yang Mulia." Melihat Lu Fan tetap di tempatnya, beberapa penyuling Qi berteriak keras. Huo Dansu dengan cepat dan diam-diam menarik pakaian Lu Fan. Lu Fan acuh tak acuh dan tampak sangat terkejut. Faktanya, Lu Fan sudah merasakan sedikit tawa di dalam hatinya.
Dia telah menjadi begitu tua sehingga bahkan ayah dan kakeknya tidak pernah menerima rasa hormat seperti itu darinya, sungguh konyol jika seorang kaisar kerajaan suci dan ingin dia sujud ke tanah. Tentu saja, dia tidak akan menghadapinya secara terbuka, itu terlalu bodoh, jadi Lu Fan berpura-pura menjadi seperti orang yang belum pernah melihat pasar sebelumnya, dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Benar saja, kelompok ringan berbicara. Tidak apa-apa, ayo bangun. Huo Zhengxing, kapan akan ada anggota baru di keluarga Huo? Tetua ketiga dan yang lainnya berdiri dengan hormat, dan pertama-tama mereka menatap tajam ke arah Lu Fan dengan mata mereka. Kemudian tetua ketiga berkata, yang mulia, dia adalah diaken baru dari keluarga Huo kami, namanya Lu Fan. Begitu dia selesai berbicara, beberapa penyulingki di depannya terkekeh dan berkata, jadi mereka berasal dari nama keluarga asing. Huo Zhengxing, agak tidak pantas bagi keluarga Huo Anda untuk membawa seorang anak dengan nama keluarga asing untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 5 keluarga besar. Ya, nama keluarganya bukan Huo, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berkompetisi? Huo Zhengxing dengan tenang menjawab, orang yang berbicara tetua pertama dari keluargamu, apakah nama keluarga Anda juga Mu? Dan tetua pertama dari keluarga Jin, apakah tetua keenam dari keluarga Anda juga bernama Jin? Setelah 2 kalimat, 2 orang yang menanyakan pertanyaan itu terus mendengus dingin. Lu Fan melirik mereka beberapa kali lagi, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah tetua dari beberapa keluarga besar lainnya. Saat ini, Yang Mulia dan Seng Guo tersenyum dan berkata, tidak masalah, karena dia adalah diaken dari keluarga Huo, dia adalah putra dari keluarga Huo. Karena kelima keluarga besar telah tiba, kompetisi secara resmi akan dimulai besok. Aturan lama, kompetisi. Pada hari itu, sebuah dekrit dikeluarkan kepada dunia bahwa surga ke-6 dipenuhi dengan 5 elemen bunga surgawi, dan semua orang dapat melihatnya. Kompetisi dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk ramuan metode, dan yang lainnya untuk metode kekuatan. Beberapa tetua telah bekerja keras, dan kamu bisa turun dan istirahat. Semua orang membungkuk sebagai tanggapan, tapi kali ini tidak perlu membungkuk ke tanah, Lu Fan juga membungkuk sedikit. Tiba-tiba, sebuah formasi cahaya menyala dari bawah kaki mereka, dan sosok semua orang langsung menghilang, ketika muncul kembali, mereka sudah berada di atas awan. Sebuah rumah besar dikelilingi angin sepoi-sepoi dan awan putih. Lu Fan sedang melihat sekeliling ketika suara tetua ketiga tiba-tiba datang dari belakangnya. Lu Fan, kamu sangat malu hari ini. Kamu juga seseorang yang telah mempelajari etika keluarga Huo. Kuharap hal itu tidak terjadi lagi. Lu Fan sedikit mengangguk, senyumnya tidak berkurang. Huo Longzu melihat penampilan Lu Fan dan berkata dengan tenang, dia memang orang kecil. Ketika dia melihat adegan besar, dia benar-benar terpana. Huo Longqing juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, penampilan Lu Fan juga membuatnya merasa sedikit terhina. Sisi lain, keluarga Jin. Tetua tertua dari keluarga Jin menyentuh perutnya yang bulat dan berkata dengan tenang, apakah itu Lu Fan yang mengalahkan Jin Shaoyan? Sungguh orang yang konyol. Besok, bawakan aku ramuan terbaik dan bahan obat terbaik. Kamu tidak boleh malu seperti itu Lu Fan, kamu tahu. Beberapa anggota keluarga Jin tertawa. Keluargamu. Tetua tertua dari keluargamu berkata dengan lantang, besok adalah pertempuran pertama. Metode ramuan keluargamu kami telah menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ini. Tahun lalu, Sui Mingkong secara tidak sengaja menang secara kebetulan. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia melakukannya lagi. Bangga, apakah kamu mengerti? Semua anak keluargamu berteriak sebagai tanggapan. Tujia, tetua kedua dari keluarga Tujia meludah dan berkata, perang 5 tahun terakhir sungguh memalukan. Besok kami akan membalas rasa malu kami. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Segera, sekelompok murid Tujia melihat ke arah saya dan saya melihat ke arah Anda dan berkata, Tetua, bukankah keluarga kita selalu berada di posisi terbawah dalam alkimia? Tetua kedua dari keluarga Tujia melotot dan berkata, omong kosong apa yang kamu katakan sebenarnya? Sui Jia, tetua keempat dari keluarga Sui memandang Sui Mingkong, lalu ke Sui Moran dan berkata, kamu pasti lelah juga, istirahatlah lebih awal. Sui Mingkong dan Sui Mingran tersenyum dan mengangguk, menyaksikan tetua keempat naik ke atas untuk beristirahat. Perlahan, Sui Mingkong menoleh dan melirik ke arah Sui Moran dan berkata, besok adalah hari ketenaranmu, apakah kamu bahagia? Sui dengan acuh tak acuh mengocok botol obat dan berkata sambil tersenyum tipis, saya sedikit bersemangat. Pagi selanjutnya, di kerajaan suci dan, langit surga ke-6 mulai mengalami perubahan besar. Di langit tempat cahaya awalnya mengalir, bayangan muncul satu demi satu, dan banyak bunga surgawi 5 elemen mulai muncul di jalanan dan gang. Faktanya, ini bukan hanya surga ke-6. Hal ini berlaku dari surga pertama hingga surga ke-5. Semua orang di kerajaan suci alkimia memandang ke langit, atau ke 5 elemen bunga surgawi yang beredar di jalanan dan gang. Secara umum, dalam situasi seperti ini, Yang Mulia Kerajaan dan Seng ingin mengatakan sesuatu yang penting,
atau ada aktivitas baru di kerajaan Danseng. Misalnya, ketika perkumpulan alkimia dimulai, seluruh kerajaan alkimia akan menjadi seperti ini. Contoh lainnya, situasi ini juga akan terjadi ketika penguasa kerajaan alkimia yang baru naik tahta. Namun setelah semua orang menghitung dengan cermat, sepertinya tanggal pembukaan Alchemy Society belum tiba baru-baru ini, apalagi pergantian kaisar baru. Jadi setelah memikirkannya, semua penghuni kerajaan suci alkimia hanya bisa memikirkan satu hal. Itulah pertarungan 5 tahun antara 5 keluarga besar. Sekelompok penyulingki sedang duduk di sebuah restoran, melihat tirai tipis besar di depan mereka, dan berkata sambil tersenyum kompetisi klan telah dimulai lagi. Kali ini, Sui Mingkong akan menang. Itu pasti Sui Mingkong. Titik. Di domain Yunzong, di dalam pagoda alkimia awan putih yang besar, terdapat banyak kuali alkimia, bahan obat yang tak ada habisnya, dan cairan yang mengalir. Lu Fan dan yang lainnya datang lebih awal, diikuti oleh beberapa lelaki tua berjanggut panjang yang mengepel lantai. Lu Fan dengan lembut bertanya kepada Huo Dansu di sampingnya siapa orang-orang ini. Huo Dansu dengan cepat menjawab Yao Zun. Mereka semua adalah ahli pengobatan terkenal di negara kita. Tentu saja, yang paling terkenal tidak ada di sini hari ini. Anda dapat melihatnya ketika Anda menghadiri pertemuan Dewa Alkimia. Tetua ketiga berkata dari samping mata mereka beracun. Mereka semua adalah orang tua yang telah menyempurnakan alkimia selama 100 atau 200 tahun. Jika Anda menaruh ramuan apapun di tangan Anda dapat mencium baunya tanpa melihatnya. Kalian tinggal menciumnya dengan hidung kalian. Kalian harus bersiap dalam hati, tidak peduli seberapa bagus kalian berlatih, saat kalian mengeluarkan ramuannya, kalian akan dikritik berkeping-keping. Semua orang mengangguk mengerti, dan anak-anak dari keluarga lain segera tiba. Di depan, seorang lelaki tua dengan janggut terpanjang melangkah maju dan berkata dengan lantang pemurni Qi dari 5 keluarga besar, hari ini adalah hari ketika Anda memutuskan hasil dengan ramuan. Tetapi metode ramuan tidak berarti hanya memurnikan ramuan dengan santai. Sama seperti obat mujarab, kamu tidak bisa hanya melihat momen ketika obat mujarab terkondensasi. Pendinginan dan pemurnian juga merupakan langkah yang sangat penting. Jadi kompetisi ramuan ini dibagi menjadi 3 bagian. Hari ini mari kita bersaing dengan game pertama dulu, rendah pil tingkat. Kedua lelaki tua di belakang mengeluarkan beberapa resep pil dan memberikan satu kepada masing-masing Lu Fan dan yang lainnya. Begitu dia mendapatkan ramuan itu, Lu Fan merasa segala sesuatu tentang ramuan itu lenyap dari benaknya. Kemudian resep pil di tangannya berubah menjadi abu. Orang tua berjanggut itu tersenyum dan berkata oke, sekarang kamu harus tahu ramuan apa yang akan kita buat hari ini. Benar, ramuan ajaib, Yuyun. Ramuan khusus yang tidak memiliki kemampuan lain setelah memakannya. Tapi bisa mengendalikan angin dan hujan dalam waktu singkat. Jangan meremehkan ramuan ini. Ini hanya pada tingkat ramuan, tetapi mungkin lebih sulit untuk disempurnakan daripada ramuan dalam beberapa aspek. Apakah Anda siap? Jika Anda bisa memasukkan obat mujarab sendiri. Fang sedang berlatih. Saat dia mengatakan ini, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah praktisi Qi yang berpengetahuan luas, dan mereka secara alami dapat melihat bahwa setiap titik hitam kecil sebenarnya adalah rumah Void. Huo Longqing dan Huo Longzu merenung sejenak, sepertinya mengingat kembali resep ramuan itu. Lalu dia dengan cepat berjalan menuju titik hitam itu. 5 keluarga besar, totalnya lebih dari 10 orang. Satu demi satu, hampir semuanya segera memasuki Void Mansion. Namun di luar, masih ada 3 orang yang berdiri diam. Salah satunya adalah Lu Fan, dan 2 lainnya adalah Sui Mingkong dan Sui Moran. Para tetua dari keluarga lain memandang ketiga orang ini dengan keraguan di wajah mereka. Buku Alkimia Api dengan lembut mendorong Lu Fan dan berkata, Lu Fan, kenapa kamu tidak pergi dan menyempurnakan ramuannya? Lu Fan menoleh dan menatap Huo Dansu, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetua tertua dari keluargamu terbatuk 2 kali. Dia mengabaikan Lu Fan, tetapi memandang keluarga Sui dan berkata, Sui Mingkong, Sui acuh tak acuh. Apakah Anda, keluarga Sui, benar-benar ingin mendukung Anda seperti ini? Mungkinkah bahwa kamu berencana mengecewakan kami? Tidak bisakah anak-anak dari keluarga lain meluangkan waktu? Begitu dia mengatakan ini, para tetua keluarga Jin dan tetua keluarga Tu semuanya tertawa. Beberapa Yao Zun tua juga tersenyum. Tetua Sui memegang labu anggur dan meminumnya sedikit, dia tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya membiarkan kalian melakukannya? Tetua ketiga dari keluarga Huo sedikit mengernyit dan berbisik kepada Lu Fan, apakah kamu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi sebentar? Lu Fan tersenyum ringan dan berkata tetua ketiga, ini bukan pertanyaan menyerah atau tidak. Sui Mingkong tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi menatap Lu Fan dengan aneh, orang ini juga tidak pergi. Sui Moran dan Sui Mingkong saling berpandangan,
lalu Sui Moran tiba-tiba berteriak kepada Lu Fan, Tuan Qi dari keluarga Huo ini, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Fan menoleh untuk melihat ke arah Sui Moran. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik. Dia cembung di tempat yang seharusnya cembung dan cekung di tempat yang seharusnya cekung. Dia memiliki sosok yang bangga, wajah cantik, dan sepasang mata yang besar dan cerdas, satu-satunya kekurangannya mungkin dia agak pendek. Lu Fan berkata, saya bahkan belum mendapatkan obat mujarab, jadi mengapa saya harus pergi? Senior, apakah sudah waktunya memberi saya obat mujarab? Saya sudah menunggu lama sekali. Para tetua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tetua ketiga dari keluarga Huo memiliki wajah yang berubah. Di kerajaan Alchemy Sein, di surga ke-6, banyak orang yang tertawa terbahak-bahak saat mereka melihat ke arah tirai cahaya. Apakah orang ini idiot? Dia jelas-jelas baru saja memberinya resep. Dengan ingatan seperti itu, apakah dia masih bisa menjadi praktisi Qi? Mengapa keluarga Huo menemukan orang seperti itu? Dia di sini untuk menghitung angkanya. Di langit tingkat pertama, di dalam keluarga Huo. Ling Yao tersenyum melihat penampilan Lu Fan dan berkata sambil tersenyum, Aixian. Dia pasti telah belajar hal-hal buruk dari kakak laki-lakinya Han Feng. Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Yao berkata kepada dua prajurit di depannya, berapa banyak orang yang tersisa? Berapa banyak orang yang dapat kamu atur? Kedua prajurit ini jelas adalah Chen Jun dan Wang Wu. Chen Jun mengertakkan gigi dan berkata, kita mungkin bisa mengumpulkan 100 orang. Tapi itu akan membutuhkan banyak uang. Ling Yao tersenyum dan berkata, uang bukanlah masalah. Titik. Di domain Yunzong, di dalam pagoda Bai Yundan. Di tengah tawa, ada beberapa orang yang tidak bisa tertawa. Itulah 3 ahli pengobatan kuno. Lelaki tua terkemuka itu mengelus janggut panjangnya dan berkata, namamu Lu Fan. Katakan padaku, kenapa maksudmu aku tidak memberimu ramuan itu? Jelas aku baru saja memberikannya padamu. Lu Fan tersenyum ringan dan berkata, itu benar. Kamu baru saja memberiku obat mujarab, tapi obat mujarab ini palsu dan tidak bisa dibuat menjadi obat mujarab, jadi tolong beri aku obat mujarab yang asli. Begitu dia mengatakan ini, semua orang berhenti tertawa. Mata Sui Mingkong dan Sui Moran berbinar. Melihat Lu Fan, keduanya memiliki cahaya aneh di mata mereka. Lu Fan, apakah kamu serius? Huo dan Su berkata dengan heran. Lu Fan tersenyum dan mengangguk, dan ekspresi ketiga tetua di belakangnya sedikit terkejut. Penatua Sui tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Sui Mingkong dan Sui, kalian berdua juga melihat ini. Sui Mingkong tersenyum dan mengangguk, memandang Lu Fan dengan penuh minat. Sui Moran juga berkata dengan lantang kepada 3 tetua di depannya, senior, tolong beri kami resep ramuan yang benar. Ketiga tetua pengobatan tertawa terbahak-bahak, dan lelaki tua berjanggut putih itu tertawa dan berkata, menarik. Sangat menakutkan untuk segera mengetahuinya. Namun, maaf, saya tidak akan memberi Anda resep yang benar. Apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang Anda miliki adalah resep ramuan yang baru saja kami berikan kepada Anda. Entah itu salah atau benar, salah itu benar dan benar juga salah. Silakan sempurnakan ramuan itu dengan cepat. Jika Anda terlambat, Anda mungkin terlambat tersingkir di babak pertama. Ekspresi Sui Mingkong dan Sui Moran sedikit berubah. Kali ini, keduanya akhirnya berhenti menunggu dan berjalan cepat menuju Void Mansion, lalu menghilang tanpa jejak. Tapi Lu Fan masih berdiri di sini. Kali ini tetua ketiga benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia harus berpura-pura menahan diri. Oke. Mengulurkan tangannya, tetua ketiga mendorong Lu Fan dan berkata dengan keras, cepat pergi. Tapi kali ini, tetua ketiga menyadari bahwa dia tidak bisa mendorong Lu Fan. Meskipun dia tidak menggunakan vitalitasnya, dia telah memasuki alam yang mulia, dan kekuatan di tangannya tidaklah kecil. Dengan satu dorongan, jika rata-rata Qi Master tidak terbang, itu akan dianggap bagus. Tapi Lu Fan stabil seperti gunung, tetua ketiga merasa bahwa dia tidak mendorongnya seperti seorang praktisi Qi, tetapi lebih seperti seorang pejuang. Lu Fan sepertinya sedang berpikir keras. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan lambaian tangannya, ramuan yang baru saja berubah menjadi abu kini dipanggil kembali olehnya. Sepotong abu gelap dengan cepat mengembun menjadi kertas di tangan Lu Fan. Lu Fan tersenyum tipis, lalu memakan kertas yang terbuat dari fly ash di depan semua orang. Pintu masuk kertas hitam itu tiba-tiba berubah menjadi aliran air jernih. Lu Fan tersenyum sedikit, mengetahui bahwa tebakannya benar. Kertas jenis apa ini? Jelas merupakan obat mujarab yang sudah disiapkan. Kertas itu berubah menjadi abu, yang sebenarnya merupakan ramuan yang berubah menjadi bubuk. Lu Fan baru saja bertanya-tanya mengapa pil itu langsung berubah menjadi abu setelah dia mendapatkannya. Secara umum, resep obat mujarab yang akhirnya dituliskan membutuhkan banyak tenaga dan tidak bisa digunakan hanya sekali. Ketika terjadi sesuatu yang aneh, pasti ada alasannya. Perkataan lelaki tua tadi menyadarkannya,
yang salah juga benar, dan yang benar juga salah. Orang tua itu dengan jelas mengisyaratkan bahwa resep ramuan itu tidak palsu. Tapi jelas resep ramuan yang ada di benaknya salah. Ada beberapa ramuan obat di dalamnya yang tidak cocok untuk resepnya. Memurnikannya secara paksa hanya akan menyebabkan tungku meledak. Maka hanya ada satu kemungkinan, resep sebenarnya adalah selembar kertas itu. Lu Fan bisa merasakan setiap obat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Ombak, badai muncul, dan awan hujan muncul di menara. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Fan berkata, jadi ini pil ajaib Yuyun. Semua orang terkejut, dan para tetua dari beberapa keluarga besar memandang Lu Fan dengan heran. Bahkan mereka tidak menyangka Dan Fang yang asli akan menjadi seperti ini. Ketiga tetua Yao Zun tersenyum pada Lu Fan dan mengangguk ringan. Orang tua terkemuka itu berkata dengan lantang, alkimia bukan hanya keterampilan alkimia yang matang, tetapi terkadang membutuhkan pengamatan yang tajam. Lu Fan, saya telah menuliskan nama Anda. Huo dan Su tiba-tiba tersenyum, dan penampilan Lu Fan membuatnya merasa cerah. Tetua ketiga juga menghela nafas panjang dari hidungnya, pemuda ini, Lu Fan, benar-benar membuatnya semakin bingung. Menyentuh manik di pelukannya, tetua ketiga tampak sedikit aneh. Di dalam manik itu, ada cahaya aneh yang berkedip, yang diberikan kepadanya oleh tetua kelima sebelum dia pergi. Itu mengatakan sesuatu tentang Lu Fan. Merasakan kekuatan obat yang melonjak, Lu Fan melakukan sedikit analisis dan secara kasar memahami apa ramuan obat utama dari pil Yuyun ini. Benar saja, resep ramuan dalam pikiran saya kehilangan setidaknya satu ramuan obat di tempat yang paling kritis, dan itu juga ramuan yang salah. Dua ramuan obat ini saja sudah cukup untuk membuat penyuling ki lainnya cemas. Tapi sekarang, bagi Lu Fan, satu-satunya yang tersisa adalah menyempurnakan ramuan itu dengan mudah. Lu Fan tidak repot-repot pergi ke Void Mansion untuk memurnikan ramuan secara diam-diam, jadi dia mengeluarkan kuali obat dan mulai memurnikan ramuan. Dia mendapatkan kuali ini dari menara keluarga Huo dan awalnya berencana memberikannya kepada Lao Jiu. Tapi dia kemudian melupakannya dan Lao Jiu tidak mengingatkannya, jadi dia menyimpannya. Ini sangat berguna sekarang. Lu Fan benar-benar tidak berani menggunakan Sifang Cauldron atau Wen Huo Cauldron miliknya. Kedua kuali besar ini bukan berasal dari kerajaan suci alkimia, dan akan buruk jika orang bisa melihatnya. Lu Fan melambaikan sepotong bahan obat dari menara untuk terbang, satu-satunya keuntungan membuat ramuan di sini adalah bahan obat tersebut dapat digunakan dengan santai. Dia tidak menyiapkan banyak bahan obat seperti yang lain. Meskipun selama dia berbicara, ketiga tetua dan buku pil api di belakangnya juga akan mendukungnya. Tapi karena kita punya di sini, kenapa disia-siakan? Sepotong bahan obat langsung diuleni menjadi bola oleh Lu Fan, lalu nyala api menjadi ganas dan langsung terbakar. Lu Fan langsung melemparkan bola api yang terbakar tersebut ke dalam kuali alkimia. Yang lain tercengang melihat cara kasar dalam menyempurnakan alkimia. Semua orang yang hadir, siapa yang bukan ahli ramuan dan ahli alkimia. Tapi mereka belum pernah melihat metode pemurnian alkimia Lu Fan. Mereka bahkan ragu Lu Fan bisa membuat ramuan. Namun, di antara para tetua ini, Yao Zun masih menahan diri dan tidak mengganggu Lu Fan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga besar, dan dia masih memiliki keterampilan membuat ramuan tanpa mengganggu orang lain. Di negara alchemy Sein, mengganggu alkimia seseorang sama dengan mengganggu kamar pengantin seseorang. Dia tidak hanya akan dihina, tapi dia juga akan dipukuli. Anda tidak dapat melawan bahkan setelah Anda mengalahkannya. 5 elemen bersinar di tangannya, dan Lu Fan dengan cepat menyelesaikan pendinginan, pemurnian, dan kebangkitan obat. Saat ini, tidak perlu banyak usaha baginya untuk menyempurnakan pil ajaib. Apalagi jika formula ramuannya disempurnakan, itu hanya masalah kenyamanan. Di dalam kuali alkimia, segera terdengar suara mendengung, yang merupakan tanda ramuan itu mengembun. Lu Fan menamparkan kuali alkimia, dan 5 elemen cahaya tiba-tiba melonjak. Segera, sebuah pil terbang keluar dari kuali pil dan ditangkap oleh Lu Fan. Ramuan kuning transparan muncul di tangan Lu Fan. Lu Fan memandang ramuan itu sambil tersenyum, lalu menamparnya ke kertas, melangkah maju dan menyerahkannya kepada Yao Zun berjanggut putih. Ramuan sudah lengkap. Kamu mungkin lebih suka ini. Ketiga tetua Yao Zun melangkah maju untuk menonton dan mengangguk ringan. Ramuan yang bagus. Setelah mengatakan ini, beberapa tetua di sekitarnya memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Saat ini, para ahli pengobatan ini tidak memiliki kritik. Apakah ini keajaiban? Huo dan Su bertanya kepada tetua ketiga dengan suara rendah. Tetua, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dikritik atas apapun yang kamu lakukan? Mengapa Lu Fan tidak dikritik? Wajah tetua ketiga memerah, dan dia berkata sesaat diam. Lu Fan ini, dari mana asalnya? Banyak orang di kerajaan Dan Seng yang mengatakan ini. Penampilan Lu Fan, melalui berbagai bunga surgawi 5 elemen, telah terlihat jelas oleh seluruh kerajaan Dan Seng. Di kerajaan alkemis,
pemurni Qi hanya bisa digambarkan sebagai air sungai. Ada banyak sekali master yang menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Tapi hari ini mereka semua dikejutkan oleh bakat Lu Fan dalam ramuan. Meskipun Lu Fan hanya melihat resep ramuan palsu dan menyempurnakan ramuan spiritual. Tapi Lu Fan diam-diam menunjukkan kepada semua penyuling Qi penilaiannya yang luar biasa terhadap formula pil dan pikiran eklektik. Di negara Dansheng selalu ada pepatah seperti ini. Alkemis tingkat ketiga bekerja sama dalam bahan obat, alkemis tingkat kedua bekerja pada metode alkimia, dan alkemis kelas 1 bekerja keras pada otak. Pada saat ini, Lu Fan tampaknya termasuk di antara alkemis kelas 1. Di Pagoda Baiyundan, para tetua dari 4 keluarga besar, keluarga Jin, keluarga Mu, keluarga Sui dan Tujia, semuanya memandang Lu Fan dengan mata berbeda. Ada keraguan, seruan, kekaguman, dan kekhawatiran. Namun semua senyuman di wajah mereka telah hilang. Huo dan Su juga sangat terkejut, dia bertanya kepada Lu Fan dengan suara rendah. Lu Fan, ramuan apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa begitu cepat dan kuat? Tepat setelah bertanya, tetua ketiga memelototi buku alkimia api dan berkata dengan keras, apakah Anda bebas bertanya tentang metode alkimia orang lain? Huo dan Su segera menutup mulutnya, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Memang benar, bagi seorang praktisi Qi, tidak ada yang lebih berharga daripada ramuan dan latihan. Ketiga tetua Yao Zun juga berdiskusi dengan lembut. Ekspresi mereka juga cukup aneh. Faktanya, mereka bukannya tidak ingin mengkritik ramuan Lu Fan. Hanya saja mereka tidak memahami metode alkimia Lu Fan, jadi mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengkritiknya. Dilihat dari kualitas ramuannya saja, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ramuan yang disempurnakan Lu Fan. Potensi, warna, dan aromanya semuanya setara dengan ramuan terbaik. Tetapi bisakah obat mujarab berkualitas tinggi dimurnikan hanya dengan menyatukan bahan obat dan membakarnya? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa ada metode pil seperti itu di dunia. Sejujurnya, kalau bukan karena persaingan antara 5 keluarga besar, para tetua ini, Yao Zun, sangat ingin menarik Lu Fan ke samping untuk mengobrol. Bahkan jika kita tidak membicarakan bagaimana sebenarnya ramuan ini dibuat, hanya membicarakan beberapa trik kecil di dalamnya mungkin akan membantu mereka mendapatkan sesuatu. Jadi ketiga lelaki tua berjanggut itu semuanya memandang Lu Fan dengan mata penuh semangat. Namun, Lu Fan merasa sedang ditatap dan merasa sedikit gugup, ketiga lelaki tua itu memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat obat ajaib yang unik. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa sosok berturut-turut tiba-tiba terbang keluar dari Void Mansion dan langsung menyentuh tanah. Seluruh tubuhnya hitam pekat, asap putih mengepul, dan giginya terlihat. Tungkunya meledak. Huo dan Su melihat sekali dan sampai pada suatu kesimpulan. Orang tua berjanggut panjang menghampiri mereka dan bertanya apa yang terjadi. Di mana obat mujarabnya? Benar saja, beberapa orang menangis dan berkata dengan wajah sedih meledak. Orang tua berjanggut panjang menunjuk ke beberapa orang dan berkata eliminasi. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besok. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang terbang keluar. Orang-orang ini terlihat lebih buruk lagi, mereka berlumuran darah dan daging dan jatuh ke tanah tidak dapat bangun. Berkah naga api. Tetua ketiga sekilas mengenali naga api Zhu di antara mereka. Lu Fan memandang naga api Zhu, yang memiliki luka di separuh tubuhnya, dan membuka mulutnya sedikit. Memurnikan obat mujarab dan mampu memurnikan diri sendiri seperti ini mungkin lebih dari sekadar ledakan. Orang tua berjanggut panjang itu maju ke depan, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan lantang, idiot, jika kamu tidak bisa melatihnya, kamu harus melatihnya dengan paksa. Tungkunya tidak hanya meledak, tapi latihanku sendiri juga menderita reaksi. Di belakangnya, dua tetua Yao Zun lainnya menggelengkan kepala dan berkata bodoh. Demikian pula tersingkir. Tetua ketiga dengan cepat memberi Huo Longzu beberapa pil dan membawanya kembali. Setelah dengan hati-hati menjelajahi situasi di dalam tubuh naga api Zhu, tetua ketiga diam-diam mengertakkan gigi dan berkata 5 dalam rusak, 3/10 meridian rusak, Qi dan darah terbalik, dan vitalitas tidak teratur. Huo dan Su mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sangat serius? Lalu apakah dia masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan setelah pertarungan alkimia? Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit. Orang bodoh ini melakukan ini pada dirinya sendiri di ronde pertama. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Huoku. Lu Fan melihat sekeliling dan sedikit tersenyum. Tampaknya bukan hanya naga api Zhu yang dipermalukan, tetapi anak-anak dari keluarga Mu, keluarga Tu, dan keluarga Jin juga tidak jauh lebih baik. Mereka juga terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan beberapa tetua juga tampak serius. Terutama para tetua keluarga Mu, suara gemeretak gigi begitu keras hingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tetua Sui memandang ke arah tetua Mu dengan sikap Schadenfreude dan meneguk anggur. Secara umum,
di antara 5 keluarga besar, tingkat alkimia anak-anak keluargamu memang lebih tinggi dibandingkan keluarga lainnya. Tapi siapa yang mengizinkan keluarga Sui menciptakan Sui Mingkong dan Sui Indiferen? Tidak masalah jika murid lainnya lebih lemah, selama 2 murid terkuat cukup kuat. Bagaimanapun, meskipun kerajaan Danseng dikenal sebagai negara yang anggun, sebenarnya ia adalah negara yang kuat. 2 gelombang orang, total 8 orang, tersingkir secara langsung. Dalam sekejap, jumlah anak dari 5 keluarga besar berkurang lebih dari setengahnya. Setelah menunggu beberapa saat, 6 orang yang tersisa juga keluar dari Void Mansion dengan wajah sedikit kuyu. Pil ajaib seperti itu benar-benar membuat bingung generasi muda terkuat dari 5 keluarga besar. Orang tua berjanggut putih itu berkata dengan keras, keluarkan ramuan yang kamu buat. Keenam orang itu perlahan-lahan mengeluarkan ramuan yang telah mereka buat. Ramuan yang dibuat oleh ketiganya berwarna hitam seperti arang, dan keduanya seperti ramuan, hanya satu dari mereka yang masih memiliki aroma dan aura ramuan. 3 orang yang membuat arang hitam adalah Huo Longqing, Jin Yiming, dan Tu Huang. Orang tua berjanggut putih berjalan ke arah mereka bertiga, menatap mereka dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, sulit bagimu untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kuali obat tanpa meledakkan tungku. Saat dia berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu mengambil ramuan, menggosoknya dengan tangannya, dan abunya berserakan. Tetapi jika Anda mengatakan ini adalah pil, saya tidak akan pernah mempercayainya. Ketiganya tampak agak merah dan tidak bisa membantah. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, itu saja. Saya tidak pandai ramuan, otak saya rata-rata, tetapi kultivasi saya baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa melewati babak pertama. Mereka bertiga menghela nafas lega dan berjalan kembali dengan cepat. Huo Longqing melihat sekilas Huo Longzhu yang terluka dan terkejut apakah dia meledakkan tungku. Huo Dansu mengangguk dengan lembut, dan tetua ketiga berkata dengan keras, jangan bicara. Pada saat ini, 3 master kedokteran berjalan mendekati 2 orang lainnya. Walaupun obat mujarab di tangan mereka tidak cukup bulat dan tidak memiliki wangi obat mujarab, namun dari tampilannya tetap berbentuk obat mujarab. Mu Ziki dan Sui Mingkong saling berpandangan dan menghela nafas panjang. Mereka sudah mencoba yang terbaik. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum ringan dan berkata, kedua ramuan ini masih terlihat seperti pemula. Jika kamu bisa mencapai level ini saat pertama kali membuat ramuan, orang tuamu akan sangat senang. Sayangnya, kamu tidak lagi. Ini pertama kalinya. Kata-kata lelaki tua itu membuat Mu Ziki dan Sui Mingkong terlihat malu dan tidak bisa berkata-kata. Huo Dansu dan Lu Fan akhirnya melihat lidah beracun dari ketiga ahli pengobatan ini. Huo Dansu berbisik, Lu Fan, sepertinya kamu benar-benar kuat. Bahkan orang seperti itu tidak mengkritikmu. Lu Fan berkata dengan tenang, itu tergantung keberuntungan. Lelaki tua berjanggut putih itu mengambil ramuan itu dan meremasnya beberapa kali dengan tangannya, lalu berkata meskipun ramuan itu mempunyai kekuatan, ia sangat tersebar dan tidak teratur. Jika seseorang memakannya, ia akan menderita terlebih dahulu. Dari kidan darah yang lesu dan vitalitas yang gelisah. Kalian para ramuan, kalian dapat langsung menjual ramuan beracun itu. Tetapi kalian memiliki pikiran yang baik dan sangat fleksibel dalam menggunakan metode ramuan itu. Jika kalian tahu bahwa tidak mungkin, kalian dapat menemukannya cara lain untuk memperbaikinya. Langit dan bumi menjadi ramuan, dan Hunyuan menjadi satu. Meskipun Anda tidak terlalu baik, Anda hampir tidak memenuhi syarat. Babak ini, Anda dianggap telah lulus. Mereka berdua membungkuk hormat kepada lelaki tua berjanggut putih itu, lalu segera pergi, mereka bahkan tidak repot-repot mengambil ramuan yang telah mereka saring, dan membuangnya ke samping. Bagi mereka, ramuan ini sungguh memalukan. Ketiga ahli pengobatan akhirnya mendatangi Sui Moran dan melihat pil bundar di tangan Sui Moran. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, ini ramuannya, ramuan Yuyun yang bagus. Setelah mengambil ramuan itu dan melihatnya sebentar, lelaki tua berjanggut putih itu berkata, ya, metode ramuan itu terampil dan ramuan itu bulat. Itu ramuan yang bagus. Satu-satunya kelemahan adalah ramuan itu tidak cukup kuat. Anda menambahkan beberapa bahan obat lainnya, ralkan kekuatan obatnya. Anda hampir menguasai teknik pil arus jernih abadi dari keluarga Sui. Sui Moran terkekeh dan berkata, ya, ada yang salah dengan resep ramuan itu, jadi saya harus menambahkan beberapa bahan obat ke dalamnya berdasarkan pemahaman saya sendiri. Saya mencoba menyempurnakan ramuan itu dengan sukses. Saya mendapatkannya karena keberuntungan dan membuat para senior tertawa. Orang tua berjanggut putih itu mengangguk dan berkata, jika itu adalah kompetisi antara 5 keluarga besar di masa lalu, atau bahkan kompetisi antara asosiasi Dewa Alkimia, levelmu mungkin akan menjadi yang teratas. Sayang sekali kamu berada di posisi teratas, sial hari ini dan bertemu dengan pria aneh. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua berjanggut putih itu melirik ke arah Lu Fan dan berkata dengan keras, di akhir ronde ini, pemenangnya adalah Lu Fan, diikuti oleh Sui Moran. 5 orang yang tersisa hanya bisa lewat.
Kembali ke sini besok untuk melewati level kedua. Saya harap Anda dapat menunjukkan level yang lebih baik. Saat dia berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu menatap Lu Fan dalam-dalam. Lu Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, membungkuk dan pergi. Sui Moran dan yang lainnya memandang Lu Fan dengan kaget, terutama Sui Mingkong, yang berseru apa. Sister Moran tidak memenangkan babak ini. Tetua Sui meletakkan labu anggur dan berkata dengan lembut jangan terlalu bersemangat. Lu Fan itu memang memiliki beberapa keterampilan. Kamu akan tahu kapan kamu kembali dan melihat Sui Mu Tianhua. Sui Moran masih tertegun di tempatnya, agak sulit dipercaya. Melihat sosok Lu Fan yang pergi, Sui Moran bergumam aku benar-benar tersesat. Kemudian, senyuman muncul di bibir Sui Moran. Ini sangat menarik. 730.